Anggaran 71 triliun yang akan digunakan untuk menopang kebutuhan makanan bergizi gratis dinilai tidak cukup. Maka dari itu, pemerintah pun berencana untuk menambah jumlah anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan program tersebut selama setahun ke depan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut jika anggaran makan bergizi gratis yang awalnya 71 triliun hanya mampu memenuhi kebutuhan sampai dengan bulan Juni 2025. Ia mengatakan jika ada kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi 210 triliun rupiah. Lalu, apa efek dari peningkatan anggaran makan bergizi gratis terhadap kinerja pemerintah? Apakah ada skema-skema yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan program ini? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama redaktur pelaksana Detik Finance. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore kali ini akan membahas lebih lanjut peristiwa meledaknya rumah seorang polisi di Mojokerto. Peristiwa naas tersebut memakan korban sebanyak 2 orang terdiri dari ibu dan anak balitanya yang masih berusia 3 tahun. Fakta-fakta apa yang muncul usai peristiwa ini terjadi? Ikuti laporan tim Detik Jatim dalam Indonesia Detik ini. Di penghujung sore nanti, kami akan menghadirkan redaktur Detik Edu untuk membahas lebih dalam wacana pendidikan investasi dan saham bagi para murid sekolah dasar. Hal ini menyusul adanya harapan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani. Ia berharap masyarakat Indonesia sudah teredukasi soal keuangan sejak usia belia. Tepatkah jika pendidikan investasi masuk dalam kurikulum? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk. Temukan berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sekarang mari kita sambut host kita Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Lucu banget baju kita. Aku merasa kayak kita tuh situationnya tuh lagi lagi tinggi banget gak sih, Turunin dong kayak dikit. wow so Mana muka gue colorful. putih banget juga. Coba. Apa, Aku merasa kayak ini tuh Lampu-lampu ini juga. hijaunya Tinky Wing Deep Sea. Tapi thanks to Irma yang memilihkan baju ini cukup segar buat kita ya. Betul, actually aku tuh Iya. tiap dapat wardrobe setiap hari. Jadi Detikers, by the way, ini bukan koleksi pribadi kita ya setiap Iya. hari. Bukan koleksi Pribrabri. Bukan pula koleksi Abri. Bukan dong. Takut. Bukan ya. Jadi itu apa tuh namanya? Difasilitasi, Di-provide. di Betul. provide. Tiap dapat kayak hari ini pakai baju ini ya, habis gitu siap-siap mau ganti baju gitu. Aku tuh selalu lihat tagnya. Gitu kayak ini brand lokal. Kalau brand lokal aku kepoin gitu. Oh iya. Karena ada beberapa Cek juga yang memang harganya. ya itu dia, itu Kalau- dia. Kalau agak mahal Hmm. kita pantau-pantau, siapa tahu ada lelang, kita beli yang murah di sini. Betul. Karena sebenarnya juga brand-brand lokal kadang-kadang yang koleksinya seru-seru gitu ya, Mhm. yang unik-unik nggak sama yang lain tuh emang kita nggak pernah tahu aja gitu loh Kak. Karena kan Betul mungkin sih, kita bener juga sih. bukan orang Ini wardrobe lokal ya. di Aku lo- nggak lokal kepo. nggak? Yang ini lokal. Oh ini lokal. Ini lokal, tapi yang dalamnya tuh nah aku lupa tuh, tapi dia brand Asia deh, ada di beberapa negara juga, nggak cuma di Indonesia, tapi aku nggak tahu. Tapi yang ini lokal. Tapi hari ini kita nggak cuma berdua, Detikers, saya juga bawa teman ini namanya Koko ya. Oh, kenapa Koko? Enggak tahu, gue pas ngeliatnya langsung Koko gitu. Kayak ini sereal ya? Crunch. Jadi Iya, hari iya, ini iya. adalah hari Selasa yang Iya. cukup sendu menurut gua. Iya. Karena dari pagi, dari subuh, Zoom nggak? Jeng jeng. Dari subuh. Jadinya dendam Hujan mulu. nyipelet ijo lagi, benar kan nyipelet ijo. Takut banget. No. Jadi hari ini kan Iya. tadi pagi gua ke dokter gigi. Kak udah minggu lalu ke dokter Salesma. Dokter bulu gue. Dokter Tahu bulu Salesma gue ya. nggak? Iya tahu. Flu gitu Betul. kan. Nah. Terus sekarang ke dokter gigi. Dokter Apa sih gigi. memanfaatkan check up gratis? Oh belum mulai. Belum ulang tahun juga. Iya. Terus Terus? kejebak hujan. Mm-mm. Sampai 2 jam kalau nggak salah di dokter gigi itu. Bohong. Sumpah. Oh iya. Habis Kita itu- mah emang males bergerak aja. Bagus juga nih klinik. Nyaman. Enggak, sebenarnya kliniknya itu cuma beberapa ratus meter gitu dari kosan gua. Oh oke. Jadi
Ya gue jalan kaki aja, jalan Hmm. kaki mengurangi emisi karbon juga kan. Keren. Terus ya udah, Iya, walaupun iya. berapa ratus meter, tapi kalau hujannya rapet-rapet kan gue udah ready to go juga anyway. Iya, Tapi iya. belum yang bawa tas segala Iya, macam. iya. Jadi gue kejebak hujan. Jadi hari ini terasa begitu sangat panjang buat gue, to be honest, karena si nungguin itu. Iya, iya, iya. Selama menunggu biasanya ngapain? Terutama di klinik yang nggak bisa, kayaknya pergerakannya terbatas ya gitu. Nggak mungkin stretching dan yoga. Benar. Kliniknya cukup luas anyway. Oke, ada playground. Ada banyak playgroundnya anyway. Oh iya? Juga. Jadi Keren dia ada juga. outdoornya. Terus ada semacam kursi goyang gitu. Jadi kayak I can do so much things there. Tapi 2 jam di klinik tuh, nah kalau Ngobrol sama karyawannya, Ih, browsing, Keren, baca-baca, mhm. salto, Kan gak boleh berisik kalau di. ada outdoor. Oh, Iya. nanti dokternya mau ngebor gigi Iya. malah diruntuhkan gitu giginya juga ya. Anyway, tapi kalau aku sebetulnya karena aku masih menggunakan kawat gigi dan juga behel ya, jadi cukup sering kan ke dokter gigi, at least tuh 2 hari sekali lah ya. wow, itu giginya bukan gigi bungsu ya, manja Kawatnya banget. yang dibikin juga bukan kawat gigi ya. Iya, kayaknya tuh kawat listrik ya. Kawat pagar laut yang ada di Tangerang sana. Oh, yang misterius. Hmm, Emang itu misterius. misterius sih sampai sekarang. Oh. Cuma katanya kemarin ada kabar terakhir, ada kelompok nelayan yang ngaku bahwa Hmm. nelayan itu yang membuat si pagar-pagar ini Itu 30 kilo. Oh, sendiri. Ya mikir aja ya publik gitu. Iya. Itu tuh sebetulnya tujuannya tuh pemecah ombak atau apa sih, Kak? Kalau si nelayan kemarin bilangnya untuk Fish trap. mengantisipasi tsunami. Iya, pemecah ombak. Abrasi dan segala Betul, macam ya. Betul. Tapi nggak make sense pagar bambu kayak gitu buat mecah ombak. Kayak lo bikin batu aja di situ nggak bisa, belum tentu Iya, bisa iya. memecah ombak atau menahan si abrasi tsunami. Iya, dan ya, betul. sebagainya Walaupun itu. sebetulnya, nah yang paling alami untuk memecah ombak atau menahan tsunami itu adalah si hutan bakau kan, Betul, mangrove. mangrove gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau teknik Mhm. dan ilmunya tepat, sebenarnya bambu tuh nggak masalah banget sih Betul. di air laut tuh nggak jadi. Tapi bukan jadi bambu asin. yang ya bisa. Bukan yang bambu yang kayak 2 batang terus jadiin pagar gitu. Iya, Kayak itu cuman kayak. itu batas banget sih. Iya. Dan apa gunanya gitu. Jadinya selain bukan untuk pagar bambu membatasi. tapi tirai bambu loh. Kok kita udah jadi negara Lain lain dong. Untung Jadi nggak bukan banyak. pagar bambu, jadi pagar betis. ini ya. Main bola jadinya. Anyway, hari ini makan siang apa? Nggak gratis tapi. Apa tadi ayam gua? Ayam goreng. Ayam panggang. Lagi nggak makan nasi. Makan pakai nasi. Oke. Nah, aku tuh nggak tahu kenapa ya suka mencocok logikan kalau makanan ini tuh nggak cocok dengan ini. Jadi kayak kalau Ayam panggang nggak cocok sama nasi. kecuali Hainan, ya kan dia butter rice kan. Yes. Jadi iya kalau nasi putih biasa tuh, Tapi ini enak tahu, nanti gua kasih tahu oh ya, ininya ya. vendornya ya. Vendornya ya. Siapa tahu bisa buat detik sore juga. Iya. Tapi nggak semua orang dapat ya. Ya nggak apa-apa. Kita ini aja tebus murah. Tebus murah. Hari ini merengut banget aku karena tadi balik lagi karena hujan. Tadi ya hari ini aku berencana dari tadi malam tuh pengen banget membuka hari dengan gado-gado. Oh udah kepikiran, besok Iya, aku akan makan ini. Besok aku akan bangun dan aku akan makan gado-gado. Hah, terus ternyata gerimis. Yes, mengundang. Iya, terus ternyata Kusangkakan Hujan hujan berpanjangan. Mash up Iya. Malaysia dan Indonesia. Beda. Ternyata gerimis. Iya, terus kayak ya mau pesen gado-gado. Nah, habis gitu roommate aku tuh sudah berikrar kayak besok kita makan gado-gado ya. Oke, setuju. Oke, gue yang pesan gitu kan. Tapi hujan tahu, udahlah kita ini aja. Kita ala-ala di bioskop karena kita di kulkas punya sosis, kentang dan juga chicken wings. Udah goreng itu aja ya. Goreng. Terus jadi gue goreng itu sambil merengut karena kayak Sambil nonton juga nggak? enggak.
Padahal kayak bioskop Iya, niatnya harusnya ya. kan Gitu. Oh, Tapi iya. ini juga ada yang menarik ketika hari ini aku melihat beberapa video di sosial media juga. Mhm. Banyak yang nge-spill menu-menu makan bergizi gratis di sekolah Yeah. juga ya. Day 1. Tadi aku lihatnya day 5 sama Ini satu udah day lagi. 5 ya? Udah Harusnya Jumat 14 kemarin dari nggak tanggal sih? 8 kan? Harusnya ini day 6 gak Day sih? 6 ya, Iya. it's supposed to be day 6. K-pop dong day 6. Iya, Dave. Aku nonton yang day 5 sama satu lagi. Pokoknya aku melihat 2 video juga. Jadi ada sebetulnya menunya lumayan lah ya, variasi ya. Bergizi lah ya kelihatannya. Harusnya kan karbohidrat dari nasi. Iya, ada macam-macam nutrisi yang Terus lengkap gitu. vitaminnya dari buah semangka. Atau jeruk, Yang aku lihat semangka. semangka, oke. Susu, Protein. terus apa sih tadi sayurnya apa Ininya sih? zincnya dari Kangkung. mana? Zing. Zat besi. Dari pagar sekolah di Embut. Gak tahu gue dari mana sih. Terus Ya dari kangkung tuh ada zat besinya tahu. ada semua Apa itu bercandaan gue ya kalau makan kangkung jadi kesini zat besinya ngantuk. tanaman ada zat besinya deh kayaknya. Harusnya ada. And then what? Terus di What do hari you see there? iya di mana sebetulnya akhirnya aku tahu seperti itu menunya gitu. Karena kan dari kemarin buat detikers yang juga sempat nonton kita bilang juga kayaknya nggak apa-apa deh kita juga Nge-spill ya? makan itu tapi bayar aja, kita mah nggak usah gratis kan, kita pekerja ya, kita punya gaji. Betul. Bayar aja 10.000 mau kok. Asal gitu. bisa dicariin yang memang bisa ngasih harga 10.000 ya. Iya, karena in this economy it's very impossible. Nah, Ada buah naga. ini bukan buah naga nih. Apa Buah dong? naga. Kan 2 potong. Tetap buah naga lah namanya. Cuma naganya naga kecil. Ini tuh Bukan 9 naga. 2 naga ya, bukan buah naga. 2 naga. Ini salah satu menunya Salah guys. satu menunya. Jadi Ada ini telur. ada telur. Ini sayur capcay. Iya mungkin ya, atau sayur. Capcay-capcayan ya. Ada jagung segala macam juga. Iya, ada tempe, tempe. goreng protein hewan nabati. Berarti hewaninya cuma dari telur doang ya. Plus susu juga mungkin. Iya, betul. Gue sebenarnya Gitu, makan kayak tempting gini juga sebenarnya udah cukup sih. Maksudnya kalau emang dibilang cukup ya cukup gitu. Kenyang ya kenyang. Kenyang banget. Minum airnya banyak habis makan ini. Karena gak ada yang kuah-kuahnya maksudnya kan. Bener. Kalau gue mungkin akan mengakalinya adalah dengan satu yang kurang, tapi kita gak boleh nuntut terlalu banyak sama pemerintah. Itu ada sayur, misalnya kangkung atau misalnya capcay. Terus ada tempe goreng. Gua mah bawa sambal terasi sendiri. Oh iya bener. Udah. Atau kalau di rumah punya bawang goreng, bawa bawang goreng buat naburin. Atau bon cabe bisa juga. Jangan nuntut-nuntut sambelnya mana nih pemerintah. Udah kita modal tiap weekend bikin sambal sendiri untuk 5 hari ke depannya. Tapi Kak, Apa tuh, kalau Kak? mau modal sambal juga harganya mahal. Karena lagi inflasi juga nih, bahan-bahan pokok harga lagi mahal. Iya benar. Nah, Gak usah khawatir karena sambal yang satu ini harganya tidak naik. bener, makanya pilih sambal ini. Terbuat dari 100% Bahan-bahan cabai alami. pilihan Bahan-bahan alami lagi. dan tentunya asli Indonesia. Bener. Cering, belilah sambal ini. Ada yang saya segini, dan Kita segini. tuh kayak video casting gak sih? Siapa tahu ada produser yang lirik juga. Tayang beneran ya. Tapi sebetulnya dengan menu yang tadi yang menurutku cukup ya, aku nggak ngerti gizi tapi kalau itu sudah sesuai dengan standar bergizi ya bergizi oke. Yang bikin Badan Gizi Nasional Betul. juga anyway. Jadi Iya. harusnya kita percaya itu bergizi lah. Kalau dari kacamata aku tempting nggak? Menarik, tempting asal anget dan juga aku bawa sambal sendiri gitu kan. Tapi Iya, ternyata Aha. sebetulnya anggarannya itu besar sekali. Besar Dan- like. Wow, so big. Dan bahkan sebetulnya juga ini sudah digelontorkan lah ya, atau mungkin anggarannya sudah ada sebesar 71 triliun Yes. dan masih dinilai belum cukup untuk membiayai program ini. Dan akhirnya ada rencana tambahan juga, yaitu adalah penambahan anggaran untuk program ini ya. Wih. Karena sebetulnya juga si 71 triliun itu dikabarkan hanya cukup sampai Juni 2025 aja. Jadi belum Gitu. full year.
Belum full year. Tapi mungkin gitu. juga kemarin ketika rapat di DPR, Mm-mm. ketika membahas APBN 2025, anggaran 71 triliun itu juga cuma kayak buat ya tahap awal lah gitu ya. Iya, gitu. Nanti sebenarnya aku penasaran ini kan sebetulnya programnya diharapkan bisa berjalan terus gitu ya. Termasuk juga kita pengen tahu respon masyarakat tuh seperti apa. Tapi dari mana ya uangnya? Gitu. Dari mana uangnya? Nanti kita Kalau bahas. kata Pak Prabowo 2019. Oh, kalau gitu Mana uangnya? iya kita tanya lagi ya. Tanya lagi. Tapi gini dong, dari mana? Uangnya dari mana, Pak? Nah, nanti kita akan bahas juga lebih lanjut di editorial review. Let's go. Dan juga Ha-ha. hari ini di tahun 2025 ini lebih tepatnya ya. In To this be year, universal. Tahun yang berat juga ternyata buat ekonomi katanya, Za. Mungkin Anda atau detiker semua yang saat ini merasa kayak masa sih tahun yang berat? Aku merasa keuanganku baik-baik berat. saja. Ini baru 14 hari pertama kan? Cukup berat itu. So, aku bisa mengkonfirmasi. Iya, berat ini juga sebenarnya ya it depends on the person ya, tapi globally atau secara umumnya ini kata ekonom, tahun 2025 adalah tahun yang berat buat ekonomi global. Ekonomi global itu ramalannya akan menghadapi semacam tantangan. Ada beberapa diantaranya ya tidak terlepas dari terpilihnya kembali Presiden Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang biasanya memicu berbagai macam kebijakan kontroversial. Sekali lagi kontroversial. Apa? Controversial. There you go. Terus itu apa Za lagi? Dan termasuk juga mungkin sebetulnya juga para ahli di negara kita juga menganggap bahwa sebetulnya 2025 ini adalah tahun yang cukup berat bagi ekonomi global dan bisa jadi tahun-tahun berikutnya lebih berat lagi sampai akhirnya dikabarkan nanti berinvestasi juga bahkan akan masuk ke dalam kurikulum sekolah SD. Wow. Sebegitu mitigatifnya ya. Iya, kayaknya gue kalau ada yang abang-abang yang bikin konten gitu kayak, apakah kamu tahu apa itu investasi gitu? Terus gue kayak nggak tahu, jelly rasa baru, nggak tahu ya kan? Gitu. Disuruh nabung aja udah hebat banget gitu mereka. Bener, nanti kita akan bahas juga di Sunset Talk. Ya. Bener. Kita banyak janji. Banyak janji. Hati-hati aja kalau sama janji kita ya, The Tiggers. Pokoknya dicatat kalau nggak bener, udah Instagramnya produser kita adalah Brilian Pandiansa. Jadi bisa diprotes ke sana karena beliau yang bertanggung jawab. Baiklah, habis ini kita akan cari tahu dulu ya kondisi lalu lintas yang akan langsung disampaikan oleh Besti dari NTMC. Ada Bribtu Ecclesia. Cie. Selamat sore. Bribtu Ecclesia. Halo, selamat sore. Selamat sore. Masih dari dalam studio nih kali ini Bribtu Ecclesia. Hari ini akan melaporkan dari berapa belas titik Bribtu Ecclesia? Jangan ngasih pressure ke orang lain. Dari 4 titik. Oh 4 banyak. kali ini Ya, dari 4 penjuru mata angin yang berbeda loh. Wow. Asal. Kita menunggu udah gak sabar banget sih. Dari 4 penjuru mata angin itu silakan kalau gitu Bribtu Ecclesia. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore The Tickers, kembali bersama kami dari TMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun Pejompongan dan juga Cawang. Pada sore hari ini tampak cukup ramai, terlihat ketersendatan di kawasan ini. Menjelang traffic light, kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan saat ini di tol dalam kota Cawang Grogol juga tampak cukup ramai dan terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol, pastikan Anda mengisi kembali e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan untuk titik yang kedua kita akan beralih di alun-alun Ciamis, Jawa Barat. Dari arah Tugu Adipura yang akan menuju ke arah Banjar ataupun Jawa Tengah, pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar, begitu pula dari arah Tugu Adipura yang akan menuju ke arah Cirebon. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk titik selanjutnya kita akan pantau di Pasar Gamping, Yogyakarta. Dari arah
kota Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo dan di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup ramai dan tetap lancar dari berbagai arahnya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang berada di kawasan ini. Dan untuk titik yang terakhir kita akan pantau di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan dan di arah sebaliknya pada sore hari ini mengalir dengan lancar dari berbagai arahnya. Namun meskipun kondisi situasi arus lalu lintas tampak cukup kondusif lancar di kawasan ini, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eiza. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya ya. Kita juga tidak bisa memastikan apakah benar itu 4 arah mata angin yang berbeda atau tidak. Kita harus cek ya. si bujur lintang utara selatan Walah. Nanti ada yang kedua lagi nggak Bribtu Eklesia? Iya, ada dong. Wih mantep, kita titip pantun ya satu. Pantun pertama sebagai Bribtu Eklesia. Baik. Ya kan? Ya udah kita ketemu lagi nanti kalau gitu. Terima kasih. Selamat sore. Oke, Selamat terima presisi. kasih. Selamat sore. Duh, nama-namain kerjaan orang lain. Biar ada yang lain yang dijadiin beban. Tapi kalau mengingat 8 arah mata angin. Timur, tenggara, Oh, benar. selatan, barat, Nyanyi daya. juga. Barat, laut, utara, timur, laut. Pas kan gue? Iya, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Beda nada. Barat, laut, utara, timur, laut. Kalau nggak pakai lagu, Kalau nggak bisa. kalau alfabet gimana? A, B, C, Oh, D, sama. O. Oh sama. Emang, Apa lagi ya? Tar dulu, alfabet kan begitu internasional. Lah siapa tahu beda di Bandung sama di Pekanbaru. Aku mau ajarin Kak Edo satu. Apa? Pasti Kak Edo nggak tahu. Pasti Sunda deh ini. Bukan. Naon. Urutan berwudu. Kita masuk ke sentimen Detikers karena sebentar lagi mau jam 4 sore. Oh udah jam 4 sore kita ke market review. Tapi sentimen dulu, ini dia. Alright, Detikers, welcome back. Dan kita abis ini tentunya akan membahas apa lagi kalau bukan. Minum dulu. Oh iya benar. Iya tentunya kalau udah jam 4 ya. artinya kita akan bahas bola Detikers. Bola panas. Bola panas di bursa saham, bukan di Nah, bursa transfer ya. itu Kalau bursa dia. transfer itu namanya the hat trick gitu ya. Iya, itu namanya bola beneran ya. Betul. Hari ini ada Mbak Sandra kembali dari Investasiku. There you go. Nah, ada yang pilek nih. Iya, Mas Sandra pilek nggak nggak? sih? Enggak. Udah Enggak. tapi. Pilek. Udah pernah. Maksudnya Iya pernah. di tahun ini udah. Belum. Oh, belum. Oh, Oke. janganlah Mbak Sandra lah.
your time is semoga coming. sehat selalu. Pilek enggak tapi sakit kepala. Aduh, Oh boleh gitu. dikasih tahu Kenapa nggak? ada masalah ekonomi apa? Biasanya kalau orang Iya. dewasa Iya. sakit kepala tuh either masalah ekonomi atau masalah apa ya biasanya ya? Percintaan. Oh percintaan. Enggak ya. Berat ya. Sorry. Kita hari ini kedatangan Iya. Mbak Sandra tadi langsung disambut sama Mbak Sandra bilang beda nih bajunya harusnya merah karena hari ini marketnya merah. Like Betul. what we Wih, merah see on the screen. Sempat ada hijaunya Iya, di sesi awal. 1 awal-awal tapi sampai jam 11 doang tuh. Iya, betul. Bener sesi 1 doang Habis itu ya. langsung take profit. Jadi merah. Padahal baru dikit doang ya naiknya ya langsung Iya. cepet banget take profit. Iya. Padahal kita dalam beberapa hari ini merah terus ya Mbak Sandra. Iya. Dan akhirnya kita sekarang berjumpa juga dengan ini nih di kepalanya 6.000-an. Oh iya Terus udah Ah di iya akhirnya kita ditutupnya di level 6.956. Nah, ya What berarti does kita it mean? tahu ya. Ya berarti ini udah nembus level psikologis di bawah 7.000. Berarti Benar. yang that means itu harganya ISG akan terkoreksi lagi gitu. Makin dalam lagi gitu maksudnya. Betul, apalagi data-data terakhir tuh yang dari Amerika tuh semuanya menunjukkan yang baik dari sisi Amerikanya kayak gitu. Jadi kitanya tuh ya kemungkinan suku bunganya masih higher for longer, Oke. gitu kan. Ya pasti berdampak sama kita lah. Apalagi kita lagi mau dilantik nih tahun Oh 20 iya, kebijakan-kebijakan, Opa Trump. tarif-tarif. Tapi Trump kemarin bilang sih untuk yang dia kan mau naikin tarif-tarif semua ya yang mau impor ke situ ya. Itu akan dilakukan bertahap biar inflasinya tidak melonjak. biar Gitu. tidak kaget Mm. kita semua juga. Tapi setuju sih bener sih yang tadi Edo bilang ya. Tahun 2005 ini termasuk tahun yang agak Berat. cukup tough ya, berat ya. Sebenarnya itu bisa tercermin di kalau misalnya kita lihat IHSG, lihat saham-saham perbankan. Itu kan semua pada turun. Semua saham perbankan kan mencerminkan ekonomi kita ya. Gitu. Berarti emang sedang tidak baik-baik saja. Sekarang ya kita selain ini kan efek dampak dari global. Terus investor asing pada keluar karena kebanyakan di Indonesia tuh banyaknya investor asing adalah yang di paper aset bukan yang real ya. Jadi kita berharap ya program-program Pak Prabowo ya bisa menggairahkan lagi IHSG kita sama anak-anak muda juga. Padahal kan investor di sini. awal tahun kemarin Pak Prabowo juga sempat membawa pulang investasi bukan ya? Oh waktu ini. Iya, waktu ke China. Oh iya Keliling. ya awal-awal. Iya, waktu ke lantik ya? US. Komitmen investasi. Itu bagus sih sebenarnya, berita yang bagus karena kan emang mau ngejar si pertumbuhan 8% itu kan. Emang harus butuh investor-investor berinvestasi di kita tapi secara real gitu. Nah kalau yang hari ini Apa tuh? Kenapa ISG turun Sentimennya ya? lebih dalam lagi? Apa yang terjadi dari bursa global mungkin dari Amerika Serikat Kalau dari atau dari Amerika dalam negeri? itu kemarin ada data apa tadi ya? Ada data mereka yang itu bagus datanya yang kemarin lapangan pekerjaan ya. Terus kemudian hari ini juga dia menunggu tanggal 14 sekarang kan. Nah, ntar malam tuh ada data produsen inflasi yang diperkirakan itu angkanya akan naik juga gitu. Yang which is berarti kalau begitu berarti ya nggak akan tergesa-gesa lah mereka nurunin suku bunga gitu. Jadi untuk efeknya ya ke kita semakin turun, investor semakin ke sana, balik lagi kayak gitu. Ini kalau bicara soal saham emiten by emiten juga salah satu yang lagi banyak dibicarakan adalah Apa tuh? saham BBRI yang udah turun Iya, sampai di bawah 4.000. Benar. Ini diskonnya udah bukan gila-gilaan lagi sih, lebih Obral. bener. 3.800 per hari ini udah turun Turun lagi ya. 1,3%. Besok mau bagi-bagi bayar dividen lagi kan? Nah, Ya, sebenarnya saatnya kita iya, saatnya kita wait and see dulu lah. kita buat MC. Karena kalau dilihat emang ini masih masif ya jualannya asing ya. Terus karena dia udah tembus dari level supportnya 4.000 ya mungkin terdekat kita bisa bukan terdekat ya, paling titik jauh tuh bisa sampai 3.000-an. Nah, mungkin dari situlah dia bisa mantul. Kalau dari 3.000-an tuh 3.000. batasnya berapa 3.000-an ya Mbak? Apanya tuh? Mantulnya mulai Di reboundnya. 3.000 pas. iya 3.100 deh. Jadi 3.080. boleh, jadi akan bisa dibilang aman mulai nyicil Iya, kalau saham dia BBRI. ya kalau lebih dia bagus kalau dia ke 3.000.
lebih enak. Betul, tapi mungkinkah dia akan rebound di situ atau ini udah di batas bawah nih? Oke, kalau misalnya kita lihat grafik ya yang teknikalnya, dia tuh dulu paling turun pernah sampai 48% ketika Covid. Di level berapa tuh? Di level dia turun hampir paling rendahnya tuh di 3.000-an ya? Oh, 2100. Oh. Benar lagi 2100 dan itu mendekati MA 100 ya. Jadi kalau misalnya technical BBRI kalau kita lihat dari monthly, begitu dia mau mendekati MA 100 itu, dia langsung mantul. Selama dia masih bisa berdiri, harganya nggak di bawah MA 100, itu pasti nanti akan rebound ya, pullback itu. Ya kita berharap kalau kita lihat MA 100-nya di 3086, 3080-an. Ya semoga sebelum itu dia sudah mantul lah 3100 ya. Udah oke lah Jadi BBRI. buat yang pegang saham BBRI sekarang, if Ya. we hold on Ya namanya juga kalau investasi ya udah hold on aja. Ya, Kalau buat sabar yang aja, trading guys. ya harus Pinter-pinter ya. Iya. Betul. Gitu kalau untuk BBRI. Iya, Kalau iya. saham yang hari ini Naik ya? naik Masih, di masih. tengah pelemahan ini masih ada kah? Masih. 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 Sabar dong guys. Ada, Masih pasti ada ada, kok. masih ada. Pasti saham-saham IPO yang kemarin baru tuh Masih? termasuk CBDK, terus udah gitu Ratu itu masih. Oh enggak, maksudnya sektor. Oh sektornya masih yang sama energi sama basic industry. Cuman hari ini ada tambahan ya. Tambahannya itu sektor teknologi. Teknologi dia Oke. naik hari ini 1,5% memimpin. Kenapa tuh teknologi bisa naik? Tumben. Ini kayaknya sebenarnya kalau teknologi coba kita lihat ya. Karena biasanya kita kalau nanya ke Mbak Sheryl selalu teknologi itu terguncang ya. Betul. Paling Iya, kalau iya. naik dia sekali Atau dua kali. sesuatu yang belum banyak dilirik di sini, Betul. kecuali mungkin market lain gitu. Sebenarnya kalau teknologi harusnya sih enggak ya, karena kalau misalnya kalau kita lihat kan ini semuanya masih ketidakpastian ya. Jadi wajar yang naik tuh kayak basic industry, apalagi perusahaan tambang khususnya emas, karena kan orang-orang lari ke emas nih, lagi ketidakpastian begini ekonomi. Terus kemudian energi ya, karena kemarin yang oil naik, terus udah gitu yang ekspor kita yang batu bara mungkin masih ada permintaan dari Cina, karena terakhir sebelum Cina tuh data terakhir tuh dia ekspornya meningkat sebelum peralihan bener-bener Trump ya kan. Kalau setelah Trump pukul ini dilantik itu pasti udah dikunci gitu kan, dibatasin gitu. Mungkin kalau teknologi ini karena kalau yang naik sih ada Goto, Buka, Mtek, tapi paling besar tuh Mtek sama Wi-Fi itu termasuk teknologi, tapi terakhir beritanya tuh baru akuisisi perusahaan energi kayak gitu. Jadi sebenarnya sentimennya sebenarnya kalau teknologi nih belum ada sih. Dari dalam Kalau negeri ada dari sentimen global yang ya. cukup kencang nggak Mbak? Dari dalam negeri teknologi. Bukan buat teknologi, in general. the whole ISG hari ini apakah ada sentimen kencang dari dalam negeri? Oh kalau sentimennya, kalau sentimen dari Indonesia sendiri itu, bentar ya tadi ada data. Sebentar, aku buka dulu data terakhir. Alright. Boleh. Oh besok mau suku bunga, pengumuman suku bunga Oke. itu besok. Sama 15 Januari kalau nggak salah inflasi ya, setiap 15 ya. Ya itu inflasi luar ya. Inflasi Amerika kita. Indonesia. Coba BPS. jadwalnya kita lihat ya. Emang Tadi iya, nggak tercatat every jadwalnya. 15th Iya. January setiap tahunnya ya? 15 tanggal 1 sama tanggal berapa gitu. Kalau tanggal 1 itu Coba kita lihat adalah jadwalnya. Hari inflasi itu Indonesia ya sekarang tanggal berapa? 14. Yap. Wah ini kepanjangan Januari 20-an. Nah. Nggak apa-apa, Inflasi biar kita nggak sama dikit. suku bunga sama ya? Bareng ya? Oh tanggal 1 itu inflasi. Nah kalau Iya, 15 kemarin. itu apa Ekspor, satu lagi? impor. Oh iya neraca dagang. Ya sama My bad. itu mobil car sales and sama motorbike Benar, sales benar. gitu. Nah pengumuman suku bunga nih kemungkinan suku bunganya akan tertahan di 6%. Pengumumannya tuh tanggalnya besok ya. Iya besok Ditahan lagi ya Rabu. berarti ya? Iya ditahan lagi. Tahan lagi. Karena yang kalau harusnya sih kita berharap ada keberanian pemerintah ya. Cuman ya takut juga mungkin pemerintah investor asing rupiah apa kabar pada ya lari. sekarang? Iya melemah 16.200. Berani-beraninya nurunin. Kalau dari domestik sebenarnya kita nggak
berita negatif sih. Semuanya ini masih dari global. Karena berita yang itu car sales itu naik, ya berkurang lah minusnya. Terus kemudian terakhir data ekspor apa impor ya itu bagus datanya kayak gitu. Oke, berarti Ini masih besok juga akan sentimen kita global. nantikan neraca dagang Indonesia ya tanggal 15 Januari dan ada pengumuman dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Untuk suku bunga. Dan congratulations untuk orang-orang yang masih memegang saham-saham IPO kemarin karena Betul. masih terus naik ke Naik, puncaknya. ya. Tapi predictable gak sih sebetulnya kayak masih hangat gitu? Predictable apanya nih? Ya maksudnya akan terus naik selama masih honeymoon phase. Itu oke ini ya Mbak, case by case ya. Nggak Iya, bisa selalu. semuanya. Kayak contoh kemarin ADI dia start di harga berapa ya Dan kemarin? gak selalu dia bergeraknya ke atas ya. Iya, ada Ada juga ke kok yang bawah. baru mulai udah ARB aja nih Iya. gitu. Kayak ADI kemarin dia kan start di 7 ribuan ya harga IPO-nya. Terus emang itu masih murah ya hitungannya ya. Karena dia harga nilai valuasinya tuh normalnya di 10 ribu. Nah dia terbang selama 3 hari nyampe tertinggi hampir tertinggi itu di 11.375. Yang berarti kan udah di atas nilai wajar ya. Udah dia melemah. Sekarang turun. Gitu. Nanti mungkin kita akan bikin kelas sendiri sama Pak Firman gimana Iya. caranya menganalisis pergerakan saham-saham IPO biar tidak betul. terjebak dalam Ruang jebakan Batman. nostalgia. Oh, bukan. Beda. Alright then, terima Ya, kasih oke. Mbak Sandra untuk hari ini. Sama. Terima kasih. ISG walaupun merah-merah Iya, terus ya merah-merah udah terus. hari Selasa di minggu kedua di Januari ini mudah-mudahan masih bisa. Oh iya. Oh Anyways, iya. kita juga masih menayangkan dari tadi ada barcode yang bisa dilihat sama Detikers juga. Kita bisa ngapain, Mbak? Iya di Mas barcode Sandra. ini jadi dikumpulkan di dalam satu Discord gitu ya. Jadi kalau misalnya yang teman-teman sini pengen investasi trading tapi trading yang cepat gitu harian ya. Sekarang kan market merah nih. Yes. Tapi kita bisa trading bareng AI yang bisa kasih cuan gitu walaupun Jadi ini market merah. Barcode-nya akan menuju ke Discord yang akan mengarahkan kita Iya, belajar untuk- saham bareng sama AI. Iya betul. Oh. Betul. Si Silakan. di sini Bener gak? Salah. Ya kan? bisa dibikin tiba-tiba di sini nggak? Muka saya, Pak, ketutup, Pak. Iya. Oke deh, Detikers Terima jangan lupa kasih. di scan barcode-nya sekali lagi. Buat yang mau pengen belajar saham pakai AI bareng-bareng sama AI, bisa di scan barcode ini nanti akan langsung diarahkan ke Discord-nya Vistok AI ya Mbak. Iya. Barengan sama investasiku di sana Iya, juga. ya bareng investasi. Terima kasih Mbak Sandra Alright, sekali lagi terima dan kasih. juga Sama-sama, thank you kita loh. akan menuju ke topik Sapalas. Gue gak Bukan mau dong. janji-janji lagi ya. Tapi yang jelas habis ini obrolan kita gak kalah serunya. Pokoknya we'll be right back masih di Detik Sore. Gak cuma hore. Aduh gak mau janji-janji lagi bener. Ibu kantin juga kapasitas berapa sih? True. Main terus aja. You are still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dan Yes. for our afternoon snack, Yes. kita akan bahas mengenai makanan, review jajanan Ah, sekolah ya. betul. Ayo. Jajanan sekolah yang sekarang jajannya udah di-keep tapi dijajanin sama negara. Ditraktir terus ya. Alias makan itu ya. HBD Indonesia ditraktir terus ya. Kita akan ngobrol mengenai makan bergizi gratis yang ternyata wow mahal ya gitu. Kita ngelihatnya satu porsi 10.000. Benar. Tapi kan untuk berapa banyak masyarakat Indonesia dan akan Berapa terus puluh juta. betul akan terus berjalan juga si program andalan Every day. pemerintah kita ini ya. Every year. Every Like moment, wow. every day and every night. There you go. Ada Bersama- Mas Angga. Si Marangkir di sini bukan dong. Angga Alia. Oh saudara. Gue mau nyanyi apa di sini? Kan ini yang FYP-nya Detik Finance nggak tahu ya? Enggak, Yang aku dari nggak TikTok bantu. Wah Detik nggak follow Finance. Detik Finance. Ayo follow dulu Jadi ada sekarang. kru-kru Kalau Detik nggak, Finance gua yang nggak mau mirip sama ngomong. artis-artis. Kalau nggak gue nggak ngomong nih. Follow dulu. Orang yang nggak main TikTok juga ini gue. Ada di IG gue. Iya. Aku nanti kepo abis ini juga ya. Mas Angga akan menjelaskan
kenapa kita harus dukung program makan bergizi gratis, enggak dong? Kata siapa harus dukung? Kita pengen nanya dari sisi Detik Finance juga, karena ini Ya. kita akan bicara soal anggaran ya Mas Angga. Mm-mm. Ini anggaran sebenarnya kan di APBN 2025 disepakatinya 71 triliun. Ya. Tapi ternyata ini bahkan bukan not even halfway, Yes. baru di awal udah ada ancang-ancang akan menaikkan anggaran karena kebutuhannya membengkak gitu. Ya. Ya tentu akan ditambah dong. Itu Tentu kan memang. 71 cuma buat 17 juta. Sementara targetnya kan 89. Tapi 71 itu tadinya supposed to be the whole year of Iya, iya. 2025 Pada akhirnya cuma kan? 6 bulan. 6 Oh, bulan 6 doang. pada Iya. akhirnya. Iya, 6 Jadi bulan emang ya itu untuk tuh- 6 bulan pertama. Tapi kan ini rencana jangka panjang Mas Angga. Iya, makanya ya bisa kebayang lah duit yang dibutuhkan seberapa besar gitu kan. Ya namanya juga ngasih makan orang. Betul. Mahal lah. Yang seperti kita bicarakan tadi. Coba kasih tahu deh analogi. Kalau tadi. kawinan aja yang paling mahal apa? Kita kawinan. Kita belum kawinan ya, jadi Iya. belum Ya. tahu sih. Nggak, Mas Ya Angga udah. baru pulang nih dari Oh, undangan. iya, Ini benar. Baru ngupload tadi. Baru ini ya. Jadi ibarat amplop survei ya? ini pajak 12%, nanti Waduh. dipakai buat ngasih makan. Waduh. Enggak. Jadi kan di kawinan aja yang paling mahal tuh catering, ngasih makan gitu. Jadi ngasih makan orang tuh mahal sebenarnya. Ya. Jadi ya mungkin pemerintah juga udah ngitung-ngitung dengan segala konsekuensinya gimana. Ya makanya mereka bilang ini anggaran belum final, ini masih bisa bertambah. Ya mungkin bisa juga, karena kan kalau sekarang pemerintah bilangnya tahap uji coba, masih uji coba lah gitu awal-awal walaupun sudah berjalan. Tapi kan ke depan pelaksanaan di lapangan tiba-tiba kurang apa, kurang ini butuh apa, trial and error, akhirnya bengkak lagi, nambah lagi, ya itu masih bisa terjadi sih pada akhirnya gitu. Sebelum program ini bergulir, sebenarnya kan Pak Prabowo dan juga timnya mengkampanyekan akan menggalakkan program ini. Kita udah dengar tuh ya bahwa anggarannya memang sefantastis itu, Iya, ratusan triliun iya, setiap betul, tahun betul. gitu. Ini karena dia baru mulai aja, makanya kemarin sempat 71 triliun Iya. gitu ya. Iya. Dan ini anggarannya harus dari APBN. iya, Sementara Karena kan kan memang kemampuan program APBN kita iya. itu tuh bisa dibilang saat ini masih gali lubang tutup lubang gitu. Artinya kita memaksakan gak sih, walaupun ini udah sempat kita bahas juga ya, kayak melihat keadaan sekarang, kondisi ekonomi sekarang, walaupun kalau kata timnya Pak Prabowo, ini adalah jalan kita juga salah satunya untuk mencapai ekonomi 8%. Ya. Ya mungkin kan ini kan lebih ke janji politik ya. Kalau janji politik mau nggak mau harus diusahain. Biasanya gitu kan. Dan banyak juga janji-janji politik yang nggak jalan juga kan. Pada akhirnya janji cuma sebatas janji, dalam pelaksanaannya ternyata nggak bisa, bla bla bla, kita alihkan apa. Nah ini baru tahap awal janji politiknya nih. Kita ke depannya juga kita lihat sekuat apa dia, apakah akan benar setahun penuh Ya. ataukah nanti gimana gitu kan. Kalau ini satu hal yang jalan beriringan antara janji politik dan anggaran gitu. Ya. Tapi di tengah jalan bisa juga mereka akhirnya nggak sepakat dan harus mengorbankan salah satu. Apakah lanjut anggaran tetap bengkak atau mungkin tetap lanjut tapi dikurangi penerimanya, ataukah dibatalkan dengan program lain, ya kita nggak tahu tuh. Tapi setidaknya Kayaknya nggak mungkin dibatalin ya programnya. ya belum tentu juga. Ya kita lihat aja selama ini, kita bukan jelek-jelekin pemerintah ya, tapi Iya. selama ini janji politik yang terpenuhi sama yang nggak terpenuhi lebih banyak yang nggak terpenuhi loh. Yang kampanye aja banyak ngomong, pas ada ujung-ujungnya berubah. Minimal berubah jalan dulu, tapi setelah di perjalanan ternyata harus kita revisi, bla 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 dan lain-lain gitu. Karena kalau ngelihat anggaran yang bengkak ya memang bengkak sih pada akhirnya. Karena ya itu tadi secara penerimaan juga kita belum tentu Iya. juga gitu, dan tentunya juga pengeluaran. Ya maksudnya anggaran kita juga bukan hanya satu program ini aja gitu Iya kan ya banyak. sebetulnya, ya. Apalagi kan Pak Prabowo katanya mau naikin gaji guru juga Iya. kan. Mau swasembada pangan, ya gitu kan nggak murah Gaji semua. host enggak Kak? Gaji dosen Oh, tadi gaji Bung Beli. dosen. Gaji host mah ya kita amin aja ya. Amin ya Pak ya. Apa yang Pak siapa nih Pak Prabowo kejauhan. Siapapun lah yang merasa bapak-bapak. Yang pernah meeting sama Pak Prabowo Iya, berarti. bisa. Oh, iya. Oke. Gitu. Tapi to be wise and realistic Mas Angga, ngelihat kondisi APBN kita, perlukah kita tetap melanjutkan program ini dengan idealisme yang dibawa sama Pak Prabowo, atau harusnya kayak gimana? Oke. Again ya, ini kan janji politik. Jadi kalau nggak dilakukan nanti pendukungnya pun bisa marah.
Jadi memang udah bener lah dilakukan dulu. Mhm. Mungkin nanti di tengah jalan mereka mau revisi atau gimana kita nggak tahu. Hmm. Tapi kalau melihat APBN wise di tengah ekonomi yang memang masih belum lari kencang lah. IHSG juga masih turun terus kan dari Tadi kita juga bilang 2025 ekonomi Iya. global tantangannya itu kencang. dia. Makanya alangkah lebih bijak mungkin untuk bisa mereview kembali sih. Mereview kembali apakah perlu seperti ini. Karena bilang gini, ini pandangan gue sebagai editor aja nih yang sering bikin berita ekonomi ya. Bukan sedikit sotoy lah gitu. Sebenarnya kenapa nggak pernah dilakukan dari dulu juga mungkin ada pemerintah yang dulu juga mikir juga gitu. Dengan segala kerepotannya gitu. Harus logistik dari tempat bahan-bahan ke dapurnya, logistik dari dapur ke sekolah, pembagiannya di sekolah itu kan sebenarnya rumit gitu. Betul. Dan lebih mudah mungkin kayak zaman dulu bansos. Ya udah tiap keluarga miskin kasih duit. Ya lu terserah kasih makan apa enggak gitu kan. Pada akhirnya lu kewajiban pemerintah udah ngasih lu bantuan. Misalkan gitu kan. Tapi ya kalau pemerintah rela untuk ya kita bisa lah gitu. Ngelihat negara lain bisa, kita juga bisa lah ngasih-ngasih yang gratis gini gitu. Cuman ya harus dilihat juga nih dari hulu ke hilirnya pembagiannya itu. Karena kan kalau pemerintah bilang kan katanya melihat negara lain sudah ada yang berhasil. Ya mungkin juga ada. Kayak misalkan Jepang atau Amerika gitu. Rata-rata sekolahnya udah punya kantinnya tuh yang udah bagus gitu. Udah kantin kayak kantin kantoran, ada dapur besar yang ketika disuruh bikin ini ya untuk sekian ratus orang gitu. Itu mereka tinggal jalan dan bahan-bahan tinggal dibawa ke satu titik. Dan udah jadi tinggal dibagiin gitu. Sementara kalau ngelihat situasi sekolah di Indonesia, coba sekolah lu zaman dulu deh, pada punya dapur gak? Enggak lagi. Enggak lagi. Dapur ibu kantin paling kan? Iya. Dapur ibu dulu. kantin kan 30 gak tahun mungkin yang lalu juga ya. bisa bikin Iya. dalam jumlah banyak gitu. Nulis nyatet juga masih di prasasti kan? Di lontar dong. Nah kalau misalnya Iya, itu SM ada, gitu, misalkan ada SM. satu sekolah percontohan yang dapurnya bagus dan bisa masak di situ tinggal dibagiin itu mungkin lebih enak gitu. Tapi yang gue ingat kalau nggak salah nih pernah dibilang antara dari pemerintah atau dari timnya kabinet gitu atau dari partai Gerindra katanya di awal mau bikinnya itu di daerah-daerah terluar dulu alias di daerah ya sebagai inilah percobaan dulu gitu Ya, bahwa ini sebenarnya gimana sih formulanya. Kalau sekarang yang kita lihat kan kayak di Jakarta juga udah Iya, ada, di betul. mana Di udah kota-kota ada. besar Iya. sudah mulai ini ya. Bahkan Iya. kita juga taunya karena anak-anak pelajar ini posting di sosial media gitu ya. Artinya juga mereka Iya. secara ekonomi Ya juga kan mampu. akhirnya gitu. balik lagi ke janji politik tadi. Hmm. Pada pelaksanaannya tiba-tiba, waduh kalau terluar nih agak susah nih ngirimnya gitu. Bahannya mahal nih nggak mungkin 10.000. Nah mungkin dengan perhitungan-perhitungan seperti itu akhirnya ya udah nanti dulu deh ini kita pikirin dulu di sini biar jalan dulu. Bisa aja kayak gitu. Karena kan dengan dipatok 10.000 tuh berat juga. 10.000 berarti kalau misalnya kita pakai vendor lah. Misalkan lu punya perusahaan catering, mau nggak di program ini? Ya lu pasti kan mikir marginnya. Margin berapa gue dapet? Berarti kan gue harus beli bahan, gue harus masak, gue harus nganterin. Nah, ongkos masaknya berapa? Ongkos belanjanya berapa? Lu harus hitung, dari 10.000 satu anak masuk nggak gitu? Nah, mungkin kalau di Jakarta oke lah, pasar deket, bisa ngambil, sekolahnya juga nggak jauh-jauh amat. Sementara pulau terluar, Susah. beli bahan harus pakai kapal misalnya itu kan nggak mungkin 10.000. Pasti dengan segala kesulitannya, akhirnya ya yang seperti kita lihat sekarang. Makanya gitu. jatuhnya kayak programnya tergesa-gesa untuk segera digulirkan. Kenapa nggak pelajari dulu, Ya. terus di try out dulu, apa dulu Iya, gitu. iya. Tapi ya lagi-lagi balik ke janji politik kan susah ya. Kalau program tergesa-gesa kayak gitu kayak ada kemungkinan gak sih kayak negara jatuhnya rugi nanti ketika diperiksa Iya, sama betul. BPK laporannya. Tapi kan Terlalu banyak. hitungannya gini, ketika itu sudah perintah presiden Hmm. dan harus jalan, ya harus kerugiannya di mana gitu. Selama SOP-nya jalan, SOP-nya bener kan, paling mungkin nanti dievaluasi bahwa oh ternyata negara malah defisit gara-gara ini gitu. Tapi itu kan nggak bisa nyalahin juga karena itu kan program yang dia mau. Kecuali dalam pelaksanaannya ada main-main, ngambil duit, nah itu baru salah. Ya mungkin ini juga bisa jadi trial and error program barunya pemerintah sih. Kayak kita pas mau bikin satu program, kita belum tahu nih bakal menguntungkan atau enggak. Biasanya kita ya udahlah pakai dulu anggaran yang ada, walaupun mungkin lebih ke situ sih pada akhirnya.
Gimana Mas penambahan anggarannya rencananya dan akan Buat nutupinnya ya. iya, heeh. Ya salah satunya kan pemerintah berhemat juga. Banyak tuh. Oh. Yang kementerian-kementerian tuh kan ada beberapa yang dipangkas juga. Hmm. Nah, sementara target pajak kan mau dinaikin. Nah, kemarin tuh harusnya kalau 12% berlaku ya itu bisa buat nambal. Tapi kan diprotes kan. Tambahan berapa triliun harusnya negara Iya, masuk tuh, itu bisa 80 something. nambah lah, udah Hmm. 1% gitu. Cuman kan pada akhirnya Cuma buat barang mewah. impact dari kenaikannya itu Hmm. bisa diterima nggak buat masyarakat? Karena kan Hmm. mungkin sebagian masyarakat mau aja nih terima 12%, ya udahlah Ya. gitu, gue masih sanggup. Tapi sisanya kan imbasnya kerasa gitu. Jadi apakah masyarakat ini rela dinaikkan pajaknya demi membayarkan makan gratis gitu kan? Kan istilahnya jadi kayak anak gue makan gratis tapi bapaknya yang bayar pajak lebih gede gitu kan. Hmm. Jadi sama-sama aja gitu. Nah itu impact seperti itunya apakah sudah siap pemerintah dengan itu atau enggak gitu. Hmm. Ya paling kalau bisa sih selain berhemat dan naikin pajak ya paling nambah utang. Nambah Oh. utang lagi. Kalau Banyak. mau. Tapi Tapi kan se- utang untuk makan kan kayak, kalau nggak tahu sih ya, kalau ini analogi sederhana deh. Gue mau Kan ngasih makan anak termasuk gue harus produktif ngutang kah gitu. gitu ya? Iya. Tapi kan itu anaknya adalah investasi. Betul sih. Iya sih. Tapi kan Bangsa. Besar Ya, risikonya nah, tapi. Tapi analoginya ketika gue minjem duitnya buat buka toko, nanti dari hasil toko gue kasih makan nih anak. Kan mendingan kayak gitu daripada gue minjem Benar terus benar. lari ke benar. anak gitu. Duitnya nggak muter dulu. Lebih muter tuh duitnya. Iya, Iya, duit iya, muter, utangnya lunas, anak juga kenyang. Daripada cuma ngutang terus buat ngasih makan dia doang gitu. Hmm. Kita bakal kejebak di utang-utang baru lagi ke depannya. Hmm. Gitu. Bahkan katanya kebutuhan anggaran tambahan ini bisa sampai 200-an Iya, triliun sampai gitu. 200-an katanya. Untuk 89 juta ya, lu bayangin 89 juta Setiap hari Anak selama setiap setahun. hari kayak kawinan tiap hari Iya, iya. seluruh Indonesia. Duit Iya, cateringnya iya. berapa? ya? Traktiran ulang tahun bener kan? Traktiran ulang Iya. tahun tapi tiap hari. Lu bayangin juga. tiap hari gitu loh. Itu jadi mind blowing juga pada Iya, akhirnya. iya. Iya juga ya. Tapi ya kalau pemerintah komit ya silakan gitu. Pasti mereka punya hitung-hitungannya gitu dengan tahun pertama segini, mungkin per bulan segini, per tahun berapa. Ya Tapi belum silakan ada ya aja. dari Kementerian Keuangan kayak kita akan coba ambil opsi dari pos ini misalnya atau menghemat dari sini. Karena Belum kan ada sebenarnya nggak spesifik gitu kalau Kementerian Keuangan kan. Hmm. Yang penting tiap kementerian minta berapa nanti gue usahain kasih berapa. Hmm. Nggak spesifik pada satu itu. Kak, kenapa Kak? Ah. Ada yang nyanyi? So unprofessional. Iya iya. Jadi kita kayaknya ada yang sadap dari Garis sekarang. Jadi gitu. Kalau misalnya nanti ini akan terus lanjut, kemungkinan akan ada pos-pos yang dihemat atau mungkin utang yang diambil. Mm-mm. Atau bahkan merogoh kocek pribadi. Ya Is kan it katanya possible? ada Pribadi? juga tuh Iya, dari pribadi Pak sudah- Prabowo Wow. sendiri. Hmm. Tapi kan alasannya karena ini masih uji coba. Ah. Kata. Jadi Ah. mungkin karena anggaran terbatas, Hmm. Pak Prabowo pengen ini dapat juga nih wilayah ini, akhirnya udah dari duit saya aja dulu gitu. Ya mungkin sah-sah aja sih selama itu masih uji coba. Tapi nanti kalau udah pelaksanaannya kan dipantau sama BPK, ya harusnya harus pakai APBN sih. Hmm. Gitu. Tapi harusnya ini masih akan jalan terus ya. Ya, dan sekuat apa koceknya Prabowo untuk terus-terusan memberi makan dari kantong pribadi gitu kan. Jangan-jangan mahal itu banget. juga alasan pemerintah tuh getol banget untuk ayo Apple investasi nggak sini. Kalau nggak lo nggak bisa jualan gitu. Kayak gue nggak pernah melihat Iya, pemerintah Agresif. stubborn itu Iya, gitu loh. iya, iya. Untuk Ya, tidak. mungkin aja. Iya iya iya. Tapi itu mungkin lebih ke target ekonomi 8%. Betul. Karena kan Mhm. 5% itu sebenarnya yang pernah kita bahas dulu, 5% itu ya by default aja. Rakyat Indonesia jajan, jajan, belanja, saling makan. belanja, kerja, didiemin aja gitu bisa sampai 4 sekian dan 5. Dan lo kalau pengen 6 Mhm. harus ada investasi. Mhm. Pengen 7 more investasi. Mhm. 8 ya berarti kita udah ekspor dan lain-lain itu udah. Makanya kan hilirisasi itu penting. Biar kita bisa ekspor lebih banyak. Mhm. Terus nanti ada investasi masuk. Misal kayak Apple. Mhm. Apple masuk kan bawa duit. Mhm. Naruh duit. Tak, Mhm. duit itu dipakai ada orang kerja. Makin banyak duit yang berputar. Hmm. Nah jadi dari 5% yang hasilnya mungkin perputaran cuma segini. Tambah duit dari situ perputaran jadi segini. Mhm. Nah nambah ekspor. Ada duit masuk perputaran jadi segini. Nah ini yang makanya jadi 5, 6, 7, 8 gitu. Lebih ke situ sih. Ya mungkin aja dengan 8 nanti APBN-nya jadi lebih sehat buat nambahin
makan gratis jadi lebih mudah gitu, Iya. bisa juga. Ada hilirnya ke situ ya. Ya ujungnya ujung-ujungnya. ke situ. Walaupun Betul. sebetulnya yang jalannya si makan bergizi gratisnya dulu aja. Itu yang bikin berat sih sebenarnya. Bukan ya. Tapi Lain-lain yang dulu. bikin masyarakat deg-degan sekarang justru adalah ini kalau memang nanti akan bertambah anggarannya bengkak gitu, mau diambil dari pos mana gitu. Ya katakanlah Ya. utang ya tetap masyarakat lagi sih bebannya. Dan ujung-ujungnya ke pajak juga anyway. Ya kan katanya mau ada teks amnesti jilid 3. Oh itu salah satu Mau ada ya. lagi. Iya betul. Padahal salah dulu kan satu. katanya cuma mau sekali doang teks amnesti. Betul. Kalau misalnya ntar berkali-kali, ya udah mangkrak aja dulu. Ampun. Iya gitu. kalau teks amnesti Ampun banget. Revised. Kalau kayak gitu mendingan ya udah gue nakal aja dulu. Berkali-kali Ntar juga ya. diampunin gitu. jatuhnya ngemis sih ke orang kaya. Ya, gitu iya, ya. mungkin karena butuh uang mungkin. Ini ada informasi juga bahwa sebetulnya kita akan menggait tetangga-tetangga seperti Jepang untuk membantu program ini gitu. Ya. Sebenarnya kalimatnya adalah akan ada bentuk kerjasama. Ya. Nah, apa yang akan mereka Bantu. bantu bentuknya? Terus pasti dong mereka juga meminta sesuatu dari Apakah kita. itu utang Ya. atau apa? Kalau bantuan-bantuan gini kan kita lihatnya kayak diplomasi ekonomi gitu sebenarnya kan. Gue bantuin lo di sini. Nah, tapi pasti ada maunya nanti di belakang. Jangan lupa ya, kan udah gue bantuin. Nah, itu di belakang kita belum tahu nih. Mereka pengen apa. Ya biasanya yang standar kan kayak masukin produk lah. Masukin produk apa, jual apa gitu. Nah, ini bantuan yang mereka berikan kan mungkin lebih ke pelatihan. Karena mereka udah pernah melakukan, udah tahu. Jadi mungkin unit-unit yang terlibat di sana bisa dikasih pelatihan. Gimana sih caranya biar efektif. Gimana sih biar berhemat. Gimana logistiknya, gimana masaknya. Mungkin yang gitu-gitu sih. Tapi ya eventually pada akhirnya Jepang juga gak gratis kan ngasih gituan. Betul. Pasti ada misi juga lah dia. Apakah dia mau buka. There's no such freelance ya. Betul. Ya pasti lah. Pasti ada kepentingan. Sama kayak hibah lah. Kita hibah ngasih vaksin kan. Contoh ya. Kita ngasih vaksin nih dari Bio Farma gitu ke negara lain. Tapi ujung-ujungnya di belakang ya tolonglah kita mau jualan Indomie gitu. Misalnya kita mau buka pabrik Indomie di sana misalkan kayak gitu. Sebut merek boleh gak sih? Udah terlanjur. Itu salah satu kebodohan yang kita terima sih di sini untuk sejauh ini ya. Ya gitulah maksudnya paham lah. Tapi Nah, gokil gitu. Jepang ngajarin kita mulai dari bikin kereta sampai gimana caranya ngasih orang makan ya di sekolah. Nyuapin orang Iya, makan. itu dilatih juga sama mereka. Sampai cara bikin komik loh. Komikus kita tuh rata-rata iya benar. kiblatnya ke sana. Belajarnya ke Kiblatnya tuh ke manga. Di usia yang hampir 80 tahun ini kita masih belajar itu loh sama mereka. Iya betul. Ya kan memang Notes tuh. datang dari abad 21. Keren. Masih kita tunggu sampai tahun 2100 nanti ya. Emang negara kalau mau maju harus dinuklir dulu 2 kali. Wow, ouch. Dark Tidak. sekali, itu dark sekali. Kita bye dulu deh kalau kita sama Mas Angga sebelum makan semakin gelap nanti jokesnya kita ya. Yang pasti makan siang gratis ini programnya masih jalan terus. Kalau soal anggaran bertambah ya masih akan dicari tahu di mana pos-pos yang akan bisa dimaksimalkan. Yang pasti siap-siap aja Detikers, mungkin kantong kalian yang akan diperas lebih banyak lewat pajak. Kalau kalian orang kaya mungkin bisa lewat tax amnesty atau mungkin nanti ada pajak-pajak lainnya. We never know. Ya, apakah kita sekarang mogok makan? Oh jangan dong. Lapar ya. Jangan dong, lapar. Mau makannya malam aja intermittent. Oh iya. Ih, cocok banget sama program yang di ini sama Kak Edo. Lagi Guys, kita dilaksanakan. balik lagi abis ini ya. Hari ini kita punya amunisi yang menarik di ujung nanti karena kita akan bahas bagaimana anak SD diminta belajar investasi sama coding. Wow, apakah mereka bisa menyebutkan binatang-binatang dari huruf K? 3 aja udah bagus ya. Takut. Investasi. Sesaat lagi Detikers. Coba detik sore. Gak cuma Hore, hore. Hore hore. Selamat datang kembali di detik sore. gak cuma hore-hore. Iya. Tadi lagi ngepoin Zen. apa? Makanan-makanan dan minuman-minuman apa yang tidak baik. Tidak boleh dikonsumsi ketika perut kosong. Hmm. Karena kita dari tadi ngomongin makanan apa ya enaknya sore ini karena emang lagi dingin banget. Iya. Tadi you give me a suggestion terus kayak oh iya aku mau makan itu tapi apa ya lupa. Kue putu. Bukan
Bukan. Hari ini Apa itu? enak deh makan itu. Oh, Apa ya? ayam. Oke, gua spill sekarang. Nasi ori. Di tempat. Oh, tahu. Itu enak banget Tahu, udah pernah. Itu kalau lagi lapar, Iya, makan yang large, iya. enak banget. Ayamnya enak banget, juicy. Oh, mie Aceh. Banyak ya ternyata. Sebegitu banyaknya Ah. makanan yang sudah kita spill tadi di off air-nya Detikers. Apakah kalian juga Betul. punya rekomendasi makanan yang menarik sore ini? Boleh dong. Betul, karena juga ini studio dari tadi kalau kita gini-gini ini tuh dingin ya. Sebetulnya studio dingin sekali. Coba kita akan menyapa dulu Bribtu Ecclesia yang mungkin bisa memberikan rekomendasi makanan ketika kalau lagi kedinginan Ya, ya. nambah lagi PR-nya. Pantun iya, rekomendasi makanan iya Iya juga. lagi, menurut gue mending ngasih rekomendasi makanan gak sih daripada pantun. Siapa tahu pantunnya ternyata rekomendasi makanan. Oh iya benar juga. Coba kita cek. Selamat sore kembali hadir Bribtu Ecclesia. Selamat sore Edo dan Eiza. Sore. Tadi Eiza nanya tuh Bribtu Ecclesia, kalau sore-sore gini lagi dingin-dingin enaknya apa ya makanan atau cemilan yang bisa dikonsumsi? Kayaknya cocok bubur kuangtung nih. Oh, bubur kuang tuh. Kalau ke sana tuh nggak bisa sendirian. Iya, karena makan gede banget tengah ya. porsinya, bener. Iya, harus ramean. Dan itu juga nggak direkomendasikan untuk dikonsumsi, tahu Bribtu Ecclesia, saat dompet kosong. Iya dong. Semuanya juga begitu. Saat perut kosong direkomendasikan, tapi saat dompet kosong tidak Jangan, direkomendasikan. jangan. Lumayan harganya. Makanya harus bareng-bareng juga ke sana. Iya, menarik tapi masuk ke dalam list yang Oke boleh deh, kita catat. sore hari ini. Sekarang kita dengerin laporan dari Bribtu Ecclesia terkait traffic yang ada di sekitarnya. Dan juga nanti akan kita nantikan pantun di akhir ya. Bener-bener dah. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detikers, kembali lagi bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama langsung saja kita akan pantau di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun Selipi tampak cukup kondusif lancar, namun berbeda di arah sebaliknya di jalur arteri saat ini tampak cukup mengalami ketersendatan. Begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang, dan di arah sebaliknya di tol dalam kota juga tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya karena mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan selanjutnya kita akan pantau di kawasan Limbangan Garut, Jawa Barat. Dari arah Nagrek yang akan menuju ke arah Malabong dan di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar. Di kawasan ini baru terkena cuaca hujan ya, Detikers, kami menghimbau untuk seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata. Dan selanjutnya kita akan pantau di Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta tampak cukup kondusif lancar. Begitu pula di arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Cirebon juga terpantau kondusif lancar pada sore hari ini. Meskipun arus lalu lintas kondusif lancar dari berbagai arahnya, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku di kawasan ini. Dan untuk titik yang terakhir kita akan pantau di Simpang Japanan, Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar, dan dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun Mojokerto tampak cukup ramai dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Saat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Dan untuk pantunnya, jalan-jalan membeli pare, jangan lupa jalannya bersama Rere. Terus saksikan Detik Sore yang pastinya nggak cuman hore-hore.
Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Edo dan juga Iza. Silakan. Keren. Luar biasa, keren Pantun banget. itu akan kita pakai setiap hari untuk siapapun kru dari NTMC Polri yang akan melaporkan. Bosen Keren banget. dong. Enggak, udah cuma dikasih keren doang nih. Udah, ada ini lagi pantun-pantun. Balas dong kayak dong. Aku yakin pasti banyak kan. Banyak Ini banget. perbendaharaannya. Gini, Boleh. panda apa yang bikin senang? Bribtu Eklesia. Panda apa tuh? Pandang-pandangan sama Bribtu Eklesia. Untung nggak ketemu langsung ya. Kalau nggak kayak wow di Udah, priwit ya, kupingnya. Di priwik bener. Canda ya Bribtu Eklesia, kita Terima ketemu kasih. lagi nanti di episode selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih Baik, terima pantunnya. kasih. Selamat sore. Itu tadi dia ya laporannya juga. Tapi ternyata masih ada beberapa sudut kota Udah kelar, Jakarta guys. yang hujan gitu. Coba aku mau lihat dulu ya aplikasi weather aku. Apakah ini akan terus berlangsung hujannya ya? Tadi sih pas gue kesini masih gerimis ya. Iya. Oh, tadi masih gerimis ya? Iya, gue udah Aku luar tadi. mendung doang. Gerimis gue. Oh, Dari arah Setiabudi. iya Setiabudi Lo Bandung dari kan. jauh banget ya. Pasar Minggu. Dari Pasar Dari Minggu. arah Pasar Minggu. Ini ya South Jakarta diperkirakan akan tetap turun hujan sampai jam 6 sore. Tapi kemungkinan hujannya 35%. Tapi hujan sih kayaknya ya. Udah dikasih teknologinya masih pakai kayanya. Tapi sampai malam tahu dia sampai jam 7 lah paling enggak. Kok beda sih? Di aku sampai jam 6. Gue sampai jam 7. Jam 8-nya udah berawan lagi. Oh, ya. 27 derajat. Sebenarnya enggak ini banget Tapi lah besok ya. subuh akan hujan lagi katanya. Besok subuh tuh masih Iya. akan hujan setidaknya sampai jam 7 pagi. Baru pagi ke siang itu nggak hujan, siangnya mulai lanjut lagi hujan sampai sore. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di punggung pundak. Betul. Itu lagunya siapa? Siapa yang menciptakan lagu itu? Ibu Sud. Bukan, ada yang bisa jawab gak? Siapa ya? Papa Tebob bukan? Bukan. Satu lagi pencipta lagu populer anak-anak. Eyang Titi Puspa bukan? Bukan, jawabannya adalah Teh Meli. Serius? Iya. Itu tuh ciptaannya Melly Guslow. Coba ya aku. Serius? Coba. Oke, jadi kalau misalnya hari ini hujan dan besok juga akan masih hujan. Ya betul. Lagu Guruku Tersayang merupakan lagu yang diciptakan oleh musisi Teh Meli. Beneran Teh ya? Meli Guslow gitu. Wow, Gitu. fakta baru. Kita tahu sekarang ternyata lagu yang judulnya adalah, apa tadi judulnya? Guruku Tersayang. Guruku Tersayang itu Guruku diciptakan oleh Teh Tersayang. Melly Guslow. Betul. Baik. Anyways, Detikers, ini gak ada hubungannya sih. Kita juga jangan bingung mau berisinya bagaimana ya. Enggak kan kalau di sini itu hujan. Jadi kalau dalam hidup tuh ada namanya easy come easy go. Kayak kalau ada yin berarti ada yang. Kalau ada yang lagi kehujanan berarti ada yang lagi Panasan. keledakan. Enggak Ouch. sih, enggak harus. Ya, It's not supposed to be like that. Tapi yang mau kita kasih tahu adalah ini ada kejadian rumah meledak di Mojokerto, Detikers, dan sangat miris sekali karena sampai menewaskan seorang ibu dan anak ya. Betul. Jadi sebetulnya juga ini Detikers kenapa menjadi satu satu berita yang juga kita harus tahu bahwa sebetulnya walaupun sebetulnya penyelidikan masih terus berlanjut ya, tapi tentunya juga jangan sampai ini terjadi gitu di lingkungan sekitar kita. Apa saja sebetulnya yang bisa kita lakukan sebagai Warga. preventif lah ya, biar kejadian ini tidak terulang gitu. Nanti kita juga akan terhubung sama satu narasumber kita juga yang langsung dari Detik Jatim ya. Apakah sudah bisa terhubung sekarang?
Ini dia ada Mas Enggran Enggran Eko Eko Budianto. yang ternyata di sana pun saat ini juga Hmm. sedang hujan sepertinya ya. Benar Mas Enggran? Mas Eko? Baik, benar Edo dan Eiza, saat ini di lokasi kejadian ledakan masih gerimis begitu. Ini Mas berarti sedang ada di Mojokerto ya? Betul. Di Mojokerto. Ini terjadi kejadiannya adalah kemarin pagi ya. Boleh diceritakan mungkin Mas Enggran seperti apa kronologinya? Baik Edo dan Eiza dan juga Detikers dimanapun berada, insiden ledakan besar tersebut terjadi kemarin sekitar pukul 9 pagi, tepatnya di dusun atau desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Jadi ketika terjadi ledakan itu sumbernya adalah di rumah anggota Polsek Delanggu, Polres Mojokerto, yaitu Aibda Maryudi. Beliau menjadi anggota unit Intelkam di Polsek Delanggu, Polres Mojokerto. Namun saat kejadian, rumah Aibda Maryudi alias Yudi ini dalam kondisi kosong sebab yang bersangkutan sedang berdinas, kemudian istrinya atas nama Bu Fatmah juga sedang berdinas di kantor Dinas Kesehatan Kota Mojokerto begitu, sedangkan dua anak mereka sedang sekolah, sehingga memang dalam kondisi kosong. Begitu terjadi ledakan, rumah mereka hancur sekitar 95% karena bisa kita lihat di belakang saya ini, efek ledakan itu menyisakan hanya bagian depan dari rumah tersebut, tepatnya bagian teras dan sebagian kecil dari ruang tamu rumah. Tidak hanya itu, rumah yang ada di sebelahnya persis atau sebelah timurnya, itu adalah rumah milik Lulu Sudarwati. Almarhumah Lulu adalah saudara sepupu dari Aibda Maryudi. Rumah Lulu ini, almarhumah Lulu ini juga dalam kondisi hancur sekitar 60%, karena memang yang tersisa adalah bagian teras, ruang tamu, dan sedikit kamar. Jadi seperti kita lihat di belakang saya ini ada terputus begitu ya, bagian kamar dan ruang tengah rumah almarhumah Lulu ini sudah hancur. Kemudian tersisa di belakangnya itu ada kamar mandi begitu. Naasnya ketika kejadian di dalam rumah almarhumah Lulu ini ada almarhumah Lulu sendiri dan juga putranya yang baru berusia 2 tahun, yaitu anak Kafa. Mereka berdua, ibu dan anak ini, menjadi korban meninggal dalam musibah ledakan ini. Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya menghancurkan 2 rumah mereka ini, ledakan yang bersumber dari rumah Aibda Maryudi juga menyebabkan setidaknya 3 rumah warga rusak ringan. 3 rumah ini berjajar di sebelah timur dari rumah Aibda Maryudi yang menjadi sumber ledakan. Gitu. Jadi sebenarnya sumber ledakannya dari mana, Mas? Dan penyebabnya apa? Baik, dapat kami sampaikan bahwa menurut keterangan tetangga Aibda Maryudi, kemarin pagi itu sumber ledakan berada di sekitar area dapur rumah dari anggota Polsek Delanggu ini. Kalau terkait dengan penyebab ledakan sendiri, pihak kepolisian melakukan penyelidikan, melibatkan tim gabungan ya dari Polres Mojokerto maupun Polda Jatim. Kemarin polisi melakukan olah TKP di lokasi ledakan, mulai dari pasca ledakan sampai pukul 3.40 dini hari tadi. Memang banyak barang bukti yang sudah disita oleh mereka, mulai dari 2 tabung LPG yang berada di bawah reruntuhan rumah Aibda Maryudi, kemudian 3 tabung LPG yang itu berada di luar reruntuhan atau di luar rumah, kemudian ada 3 selongsong kembang api, 3 selongsong bekas kembang api, atau dalam bahasa Jawa kita sebut dengan sprengdor, kemudian ada 4 kapasitor atau salah satu elemen elektronik yang kondisinya rusak juga, ada mesin cuci yang kondisinya sudah rusak parah karena terkena ledakan, dan sejumlah barang bukti lainnya. Namun sampai saat ini polisi belum dapat menyimpulkan apa sih yang menyebabkan ledakan ini. Dalam jumpa pers pagi tadi, AKBP Agus Santosa, beliau adalah kepala tim lapor dari Polda Jatim, menyampaikan bahwa selain menyita barang-barang bukti tersebut, pihaknya juga melakukan uji swab
pemeriksaan swab pada kusen pintu kamar dari Aibda Maryudi atau Aibda Yudi. Kusen pintu kamar tidurnya maksud saya yang diambil sampel swabnya. Kemudian sampel swab tersebut diperiksa di laboratorium forensik Polda Jatim dan hasilnya memang ditemukan residu atau bekas bahan peledak daripada kembang api atau bubuk kembang api begitu. Nah, ketika kami konfirmasi berapa jumlah kembang api yang berada di dalam rumah Aibda Yudi maupun apa yang memicu ledakan tersebut, sampai saat ini polisi menyatakan masih melakukan penyelidikan. Jadi belum bisa disimpulkan ya apa sebenarnya penyebab dari ledakan tersebut. Betul, Edo. Dan juga dapat saya informasikan bahwa penanganan kasus ledakan ini mulai hari ini sudah dilimpahkan dari Polres Mojokerto kepada Polda Jatim. Nantinya Polda Jatim, tepatnya Ditkrim Polda Jatim akan menangani terkait dengan tindak pidana umumnya, sedangkan Bitpropam Polda Jatim akan menangani apabila ada pelanggaran kode etik profesi Polri. Dalam hal ini kaitannya dengan Aibda Maryudi selaku pemilik rumah yang menjadi sumber ledakan. Apabila ini misalnya murni kecelakaan gitu ya, karena juga yang ditemukan adanya selongsong kembang api gitu yang di rumahnya juga, apa yang akan terjadi atau mungkin masih akan ada proses hukum kah? Baik, terkait dengan proses hukum seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penanganan kasus ini akan dilanjutkan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim. Baik itu terkait dengan tindak pidana umum apabila memang ada kelalaian di situ daripada pemilik rumah atau maupun juga terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dapat kami sampaikan pula bahwa terkait dengan kondisi korban yang meninggal dunia, yaitu atas nama Ibu Lulu Sudarwati berusia 40 tahun dan putranya atas nama anak Kafa berusia 2 tahun. Tim Lab4 Polda Jatim maupun ahli forensik dari Bidokes Polda Jatim menyimpulkan bahwa kedua korban ini tidak menjadi korban ledakan langsung. Artinya tidak terkena langsung daripada ledakan itu. Akan tetapi kedua almarhum ini meninggal karena mengalami aspeksia atau kekurangan oksigen begitu. Akibat tertimpa oleh reruntuhan bangunan rumah mereka yang ambruk saat terjadinya ledakan. Ya, bisa dilihat juga dari tayangan yang tadi sebelumnya ditayangkan bahwa ya rumahnya bisa dikatakan hancur gitu ya, termasuk juga ada beberapa rumah di antara. Jadi sebetulnya ini ledakan yang cukup besar ya, Mas? Betul, Besar sekali. kalau dari kacamata awam memang nampak cukup besar ledakan ini. Karena memang terlihat dari dampak ledakannya yang begitu merusak bangunan. Baik itu rumah dari Aibda Maryudi maupun rumah di sebelahnya yang merupakan sepupu dari Aibda Maryudi. Nampak bangunan yang permanen berupa dinding-dinding itu hancur begitu. Bahkan bagian belakang rumah Aibda Maryudi yang itu sebelumnya berlantai 2 itu juga ambruk begitu. Mas Enggran, biar clear aja, berarti yang dimaksud dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik tadi adalah bagian yang mana, Mas? Baik, ini masih belum dapat disimpulkan begitu itu karena memang untuk dugaan pelanggaran kode etik ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Bitpropam Polda Jatim. Maksud kami adalah apakah ini nanti memang terjadi pelanggaran kode etik atau tidak, itu nanti tergantung pemeriksaan dari bidang Propam Polda Jatim. Tapi keterangan dari sang suami sendiri yang juga pemilik rumah itu belum ada ya sampai saat ini ya? Belum. Kemarin ketika beliau berada di lokasi, Aibda Yudi berada di lokasi, kami berusaha untuk mengkonfirmasi, namun beliau dalam kondisi masih shock begitu, dan langsung diamankan oleh Propam Polres Mojokerto. Baik. Tapi kalau untuk tetangga sekitarnya tidak ada yang terkena imbas kah, Mas? Kerusakan atau puing-puing yang juga ikut jadi
dampak daripada ledakan tersebut? Ya, untuk para tetangga itu persisnya dampaknya itu dirasakan rumah-rumah yang berada di sebelah timur dari sumber ledakan. Jadi material ledakan yang terlontar dari sumber ledakan ini kemudian berjatuhan menimpa genting-genting rumah mereka. Kerusakannya memang ringan, tapi genting-genting rumah mereka itu bolong-bolong begitu. Namun kemarin ketika kami wawancara, itu ada salah satu penghuni rumah, tepatnya sekitar 3 rumah dari sumber ledakan itu tertimpa pecahan genting. Memang luka ringan di bagian kepala, benjol, dan juga goresan di kaki karena kejatuhan serpihan pecahan genting itu. Duh, ini ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan sebetulnya juga karena memang masih ada penyelidikan yang dilakukan, semoga segala terungkap lah ya apa sebetulnya penyebab utama dari ledakan ini. Dan tentunya juga kami segenap kru yang bertugas juga mengucapkan turut berduka cita ya. Dan semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Gitu. Amin. Semoga ya ini juga jadi pelajaran buat kita. Nanti kita nantikan update-nya dari Detik Jatim tentunya apa sebenarnya penyebab dari ledakan ini biar bisa juga dimitigasi sama masyarakat untuk tidak diulangi. Begitu ya. Terima kasih Mas Enggran atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Semoga hujannya bisa cepat reda ya Mas Enggran biar nggak hujan-hujanan di sana. Terima kasih Mas Enggran. Selamat sore. Selamat bertugas kembali. Sore. Wah, itu tadi dia ya berita yang Kalau di analisis secara gembel sama kita gitu ya. iya, bodong secara bodong ya Benar, oleh secara kita. bodong. Mungkin bisa jadi dari keterangan yang disampaikan sama Mas Enggran tadi, karena ada kembang api dekat sama Tabung gas ya. Mungkin ada sumber api juga dekat dari situ sehingga akhirnya terjadi ledakan. Ya kita masih belum tahu sih, spekulasi itu ada pasti di tetangga segala macam. Tapi itulah pentingnya untuk menjaga supaya yang namanya tabung gas ini yang kerap kali menjadi sumber ledakan bisa dijaga posisinya. Betul. Walaupun sebetulnya tadi juga bila dicermati ada beberapa tabung gas yang ada di dalam dan di luar rumah ya. Ya. Dan sebenarnya secara jumlah lumayan banyak juga 3 gitu. tadi Iya, apakah sebetulnya nggak dikasih tahu sih ya itu apakah tabung kosong atau sebetulnya tabungnya ada isinya juga, tapi itu mungkin yang menjadi salah satu penyebab kenapa ledakannya bisa sebesar itu gitu. Sampai 95% rumahnya hancur. Tapi sebenarnya ya ini pasti menuai banyak perdebatan lagi ya. I think ini pendapat aku pribadi ya. I think fireworks are overrated. Kayak itu adalah bentuk penemuan umat manusia yang nggak tahu apakah mungkin aku belum pernah menonton fireworks show yang sangat indah banget sampai bikin terharu. Indah-indahnya fireworks show juga. Iya, ya, udah kan? Gitu doang kayak banyakan mudaratnya gak sih? Ya maksudnya kayak nggak tahu ya, maksudnya I think too much waste aja gitu. Iya. Terutama juga sebenarnya zaman dulu aku sekolah tuh ya, earlier lah mungkin SD atau TK gitu. Itu dulu tuh sempet ada patroli bahkan dari polisi untuk yang jualin petasan dan juga kembang api menjelang Lebaran, karena sebetulnya itu tuh nggak boleh dijual bebas. Termasuk kembang api yang kecil-kecil itu ya? Nah kalau itu kan kayaknya kalau itu boleh deh ya, yang dipegang kan maksudnya. Yang nggak boleh tuh yang ada misalnya ada mesiunya yang ada meledaknya, kan ada juga tuh petasan berarti. Tapi ada juga mercon. Kembang api yang dibakar habis itu dipegang habis itu duar gitu. Iya. Dan banyak toh kejadian dulu yang salah arah habis gitu benar. kena habis gitu apa segala macam. Gue gak pernah gitu. mau megang itu kalau lagi. Oh iya betul. Kalau lagi beli waktu. Aku juga merasa aku berterima kasih akan nyaliku yang juga gak sebesar itu ya. Jadi terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang jelas mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah. Termasuk juga Detikers nih mungkin masih punya sisa-sisa kembang api di rumah atau sisa-sisa, kalau petasan kayaknya udah nggak ngetren deh. Mercon sekarang ini ya, mercon daging. Tapi oseng mercon, tahu nggak oseng mercon? Iya benar. Salah satu nama masakan. Masakan pedes. Apa tuh? Bener, kalau menarik tadi yang dibilang sama Eza, kalau
kembang api itu overrated gitu. Hmm. Kayaknya udah nggak relevan lagi nggak sih main petasan kembang Ya, api di ya, zaman ya. sekarang Betul. yang kondisi hunian atau pemukiman udah makin padat. Mm-mm. Kalau dulu mungkin mainnya di desa-desa karena mungkin nggak ada hiburan lain juga. Betul. Jadi orang dulu mainnya meriam, Belina. bukan dong. Kisah sedih di hari Minggu dong. Sorry, jadinya. agak jadul juga Meriam ya. apa guys kalau misalnya lagi lebaran atau puasa tuh orang sering main. Oh, yang Jadi pakai dia- dari bambu. Iya, iya. Tapi dibakar Lupa juga namanya. kan? Dibakar pasti Hmm. biar ada ledakannya. Iya, itu iya. itu berasa banget kayak zaman perjuangan gitu Iya, memang. iya, Waktu iya. itu kayak kita ngumpulin bambunya, bikin Iya, ledakannya, terus meriam-meriamannya itu. kita main-main bareng sama tetangga gitu. Betul, Tapi kalau betul, kayak sekarang udah nggak relevan lagi deh, karena juga itu bikin banyak polusi juga anyway. Itu dia, dan sebetulnya juga it's not cheap ya, cost untuk bikin kembang api. Terus juga bahan-bahan yang digunakan sebetulnya juga tidak ramah lingkungan. kurang ramah lingkungan ya gitu. Benar. Dan juga udah dilarang juga anyway sama polisi sebenarnya. Ya kan? peredarannya. Cuma masih ada aja terus dan Nah. dijual secara bebas. Itu dia, makanya seingat aku dulu tuh ada patrolinya deh Iya. untuk yang kayak nangkapin apa kayak disita gitu loh untuk yang jual. Ya, Baiklah. begitulah ya. Aturan itu memang dibuat untuk dilanggar sepertinya. Dan kayaknya Dimanapun tempatnya. iya, anak yang sekarang udah nggak main lagi tuh kembang api, mercon gitu. Mainnya udah ini nanya AI. What was your very last question to ChatGPT? Or the most random thing? Karena I need to check first. What can I help with? Apa ya? Oh, apa itu BRICS? BR Eh, CS. Brazil, Rusia, India, China, Oh. South Africa. ini gue ada hubungannya dengan ledakan juga. 5 last questions. Ah, ChatGPT, tar. Nih ya. duh nggak sabar nih. Pertama adalah ini. Tar. 6 deh, 6 pertanyaan. Banyak. Apa yang menyebabkan kentut bau dan baunya bervariasi? Terus kemudian inilah ya banyak Karena ya. ada gas. Ya betul. Dan itu juga mikroorganisme ya, bakteri-bakteri itu mengeluarkan gas ketika sudah memproses. Abis gitu, adakah orang yang kentutnya aromanya enak? Hidrogen sulfida itu apa dan untuk apa? Itu berlanjut ya. Metana apa dan untuk apa? Ah, Adakah orang yang bisa meninggal karena menghirup? kentut. Ada nggak jawabannya? Ada kalau 100, karena kita tuh Maksudnya kita kalau tuh orang kentut bersamaan 100 100 orang. orang, habis itu kita di ruangan yang tertutup karena Ah. kita tuh bukan meninggal, kehilangan kesadaran aja. Karena kita tuh kentut itu rata-rata mengandung 0, sekian sampai 1 Amonia. ppm dari metana. Oh iya betul. Ya. Nah, orang tuh bisa kehilangan kesadaran ketika menghirup 100 ppm gitu. Tapi Parts ramah per- lingkungan tapi ya. Kentut. Iya, karena itu kan organik. Gitu. Jadi aku tadi malam belajar kimia, ya kan? Iya Ada bener lagi. nitrogen, hidrogen, karbon dioksida, metana, oksigen, dan juga hidrogen sulfida ya. Seperti itu guys. Kesimpulannya dong, baca dong kesimpulannya. Meskipun kandungan hidrogen sulfida dalam kentut sangat kecil atau kurang dari 1%, gas ini adalah penyebab utama bau menyengat. Kadar ini bervariasi tergantung makanan, mikrobiota usus, dan kondisi pencernaan seseorang. Because my partner asked Penting me sekali. kayak kok baunya gitu sih. Terus gue kayak gue jelasin. Curious ternyata ya terhadap a certain person. Betul. Kita sebelum break mendingan kita kasih tahu beberapa berita trending hari ini. boleh. Kan, breaknya 3 menit lagi deh. Boleh. Ini ada nih yang lucu nih Detikers. Apa tuh? Ojol minta turun biaya potongan aplikasi. Oh iya, kenapa lucunya apa? Lucu aja. Gue Gak lucu ketawa. sih. Gak lucu sih. Apa? Ini Kenapa? sebenarnya karena ada ini ya apa namanya ketidaksesuaian Hmm.
aspirasi yang dirasakan oleh teman-teman dari ojek online gitu. Mhm, Ini mhm. disampaikan langsung sama Asosiasi Ojek Online Garda Indonesia Mhm. yang minta untuk menurunkan biaya potongan aplikasi karena angka yang berlaku sekarang itu bikin Mhm. penghasilan ojol tuh makin tipis. Betul. Gitu katanya. Jadi fakta yang terjadi di lapangan potongan aplikasi itu melebihi 20% bahkan Sampai ada 30%. iya lebih dari 30%. Namun sebetulnya yang dituntut adalah karena tidak adanya tindak lanjut atau saksi dari Kementerian Perhubungan untuk para pemilik atau perusahaan-perusahaan besar ini gitu. Yang bikin jadi nggak fair Ternyata untuk aturannya ini para ojol drivers. membatasi potongannya di angkanya cuma 20%. Ya pengakuan dari teman-teman ojol 30% ini mesti sih ditindaklanjuti langsung sama either itu Kementerian Perhubungan atau mungkin di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau sekarang Komdigi ya. Iya betul. Informasi dan Digital. Mungkin bisa ditelisik sama Mbak Ralinsyah atau Kayaknya Rudi itu Valinkah. Itu bukan bagiannya karena kan itu bagian edukasi. Mengedukasi mungkin ada aturan yang kurang dipahami oleh teman-teman ojol. Iya. Bisa kan? Betul. Tapi ya semoga ada ininya, ada titik pertemuan lah ya. Karena sebetulnya gue ngerasa kayak hidup gue gak ada ojol mah susah banget. Wah iya lagi. Repot. Iya Kita lagi. kayak iklan gak sih bajunya hijau. Kak. Oh iya sama, bener. Mirip banget lagi hijaunya. Enggak ya. Tapi satu lagi Za, Apa jadi ini kalau ini beneran lucu deh. Tadi pagi gue lihat banyak banget meme dari sosok yang satu ini, pelatih fisik pilihan Patrick Kluivert yang baru dikenalin, yaitu Quentin Jacoba yang akan menjadi pelatih fisik skuad timnas Indonesia. Iya. Ini pria berkeluarga negaraan Kurakau ini. Kurakau tuh salah satu timnas yang pernah atau negara yang pernah dilatih sama Kluivert ya. Oke. Jadi dia pernah juga jadi pelatih fisik di timnya Kluivert, termasuk waktu di Kurakau dan juga di Adana Demirspor. Nah, ini banyak banget meme-nya karena sosoknya ini, fisiknya itu kayak Mereka berdua sangat bisa dimimkan. mereka berdua saat disandingkan Bener. gitu ya. Itu Mana ya tadi meme-nya ya? boleh nebak nggak? Ini mungkin berhubungan dengan perfilman? Enggak. Oh. Nih. Ini misal salah satu. Sarapannya no gorengan, low sugar, and high protein ya. Ini. Salah satunya. Terus ada lagi meme yang lainnya. Banyak. Mana lagi tadi Karena ya? dia ini ya menjadi pelatih fisik. Bisa dipercepat nggak lawan Bahrain? Sabar ya Patrick. Gitu. Fisiknya tolong lebih diperhatikan ya. Karena emang fisiknya Iya. binaragawan Iya, ya. bodybuilding gitu ya. Apa bedanya fitnah dan fitness? Fitnah itu kejam, kalau fitness itu ke gym. Itu bercandaan tahun 2003 gak sih? Ya itulah. Tadi ada banyak juga dari akun-akun yang lain, tapi ya memang menarik melihat Kluivert mengumumkan salah satu anggota dalam staf kepelatihannya ya. Kita nantikan apa rumor-rumor yang beredar di media sosial sejauh ini apakah benar-benar terjadi. Yang pasti sih dengan munculnya nama beliau menjadi pelatih fisiknya kita, itu mengeliminir tuduhan lagi estimasi netizen yang beredar di media sosial sejauh ini. Ini bisa menjadi satu saran juga untuk manajernya atau mungkin boleh deh langsung aja hire social media manajernya untuk siapa tadi pelatih fisiknya baru? Kijoba lagi. Kijoba maksudnya Quentin Jacoba. Oh, Quentin Jacoba langsung deh bikin kayak menu-menu fitness Nah, untuk para pecinta sepak bola Indonesia gitu. dengan anggaran nggak lebih dari 10.000. Pakai anggaran. Enggak dong, eksklusif di Instagram. Iya kan. Kayaknya banyak Dia yang bisa akan. jualan. Dia bisa jualan juga menu-menu. Iya, fitness iya, itu. iya, Kan iya. sekarang banyak kan app-app yang kayak Coba. fat loss, burning, Benar. exercises, terus kayak beginner, 5 days cut loss. Betul, banyak banget. Yang kita nggak tahu apakah itu benar bisa dipercaya apa enggak. Iya gitu. Kalau ini kan sosoknya ada.
Ya nggak nemu lagi Instagramnya. Yaudahlah. Itulah Q Jacoba pokoknya Detikers. Kita nantikan siapa tim-tim anggota-anggota lainnya Detikers. Iya. Dinantikan aja di Detik Sport juga. Alright, dan tentunya abis ini kita akan pindah untuk menuju ke Sunset Talk, ngomongin soal kurikulum adik-adik kita. Udah ya Allah, alhamdulillah udah gak SD lagi. Ya makin banyak pelajarannya. Termasuk juga isu mengenai akan ada mata pelajaran atau kurikulum mengenai investasi Nah, untuk anak-anak SD. Nah, akan seperti apa nanti habis ini kita bahas di Detik Sore. nggak cuma ore-ore. Cering. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma Hore, hore-hore. Muter-muter ke Kita makin Bekasi. bagus tahu dengan Iya, mau pantun. background ini. Oh mau pantun apa tadi? Sorry. Apa pantunnya? Muter-muter ke Bekasi. Cakep. Biar pinter belajar investasi. Itu dia. Jangan dikit-dikit mie Bangladesh yuk. Jangan dikit-dikit roti bakar yuk. Ke pasar beli odading. Cakep. Kalau Gue sih mau mending. nggak nyasar ya belajar coding. Oh, Nggak ada hubungannya emang, tapi ya terima aja lah. kirain kayak gue sih mending gitu ya. enggak dong. Adu nasib. Tapi sebenarnya jadinya pengen mengadu nasib dengan anak sekolah sekarang ya. Kayak berat banget gak sih? Mereka harus belajar coding dari Udahlah usia. kurikulumnya ganti-ganti. Iya benar. Di- Makan bergizi belum tentu doyan menunya. Betul. Ya kan kalau preferensi kan. Justru mereka tuh Belajarnya. dikasih beban baru karena udah dikasih makan gratis. Oh iya benar. Kayak Benar, belajar benar. yang banyak anak-anak. Iya. Kalian adalah tulang punggung ekonomi Indonesia 8% 2045 gitu. Dan sebenarnya menarik ketika anak SD gitu ya. Ini ada isu, ada apa ya? Ada berita juga yang menyatakan bahwa nanti akan masuk ke kurikulumnya adik-adik kita, yaitu adalah belajar coding dan investasi. Gua tuh kayak dulu zaman SD kayaknya cuman kayak hari ini beli rambut nenek atau jelly yang dipotong-potong jadi bentuk masjid ya. Ada lagi temen SD temen gue yang lain Apa? yang masa SD-nya dia nggak mikirin itu. Apa? Dia mikirin gimana caranya bisa traktir teman-temannya Oh, wow. biar jadi anak populer katanya. Oh, keren banget. Ya. Pasti Itu adalah kebalikan dari rumus yang akan kita pelajari anak-anak SD pelajari sekarang, itu soal investasi. tadi mau nanya, terus sekarang dia jadi apa? People pleaser. Jadi produser Waduh. di Detik Sore. Oh ya, tahu. Sekolahnya di Jogja ya dulunya. Betul. Cuek Nah. habis. Itu dia. Cuek ya. Oke deh. Detikers, kita nggak berdua doang ngomongin ini. Kita akan Tentu. ngomongin wacana ini akan diterapkan buat anak-anak SD. Kita barengan sama Mbak Niken Widya Yunita dari Detik. Apa Edu. dong kalau selain Detik Edu? Selamat sore Mbak Niken. Ya, selamat sore Edo, Eiza. Hai. Mbak Niken ini udah nyiapin pantun buat kita Detikers soal kurikulum baru yang akan ditawarkan buat anak-anak SD. kita. Ya, coba Mbak Niken pantunnya dong. Apa Cakep. ya pantunnya Belum. ya? Oh belum. Nggak usah lambang ya. Aja, nggak usah lah Do. Ya udah nggak usah. Udah mau Cerita, hujan. cerita dulu dong nih soal Iya. wacana. Ini masih wacana ya? Iya, masih wacana. Wacana. Wacananya dulu dong Mbak, ceritain boleh dari siapa wacana ini, Iya. terus kenapa kok bisa muncul wacana ini? Oh, ini wacananya tuh dari Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu pembukaan BEJ Bursa Efek BEI ya, Bursa Efek Indonesia waktu tanggal Awal 2 Januari awal tahun 2 Januari itu dia bilang waktu dia kuliah itu dia diajarin tuh saham gitu. Sementara kalau sekarang itu anak-anak itu apa namanya masa mahasiswa aja gitu, seharusnya dari anak SD kalau perlu masa dibilang malah masuk kurikulum ya kan, belajar saham gitu. Itu dari Menkyu Sri Mulyani gitu. Oke. Sudah direspons nggak sama Kementerian Teknis terkait soal wacana yang dilontarkan sama Bu Sri Mulyani ini? Atau masih kayak ya sekadar wacana ini aja dari Menkyu gitu? Kalau dari Kementerian
Kemendikdasmen ya, Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Dasar menengah. Menengah itu Pak Abdul Muti bilangnya sih ini belum, kalau untuk masuk kurikulum itu belum dibahas, tapi mungkin nanti diintegrasikan dengan pelajaran matematik gitu. Dia bilang Matematika? begitu. Oh Iya. berarti udah direspons nih ya? Ya, responnya baru seperti itu aja gitu. Apakah is it possible untuk direalisasikan, Mbak? Maksudnya ada keterangan dari pihak lain ya yang menyatakan bahwa sebetulnya ini possible banget kok untuk memasukkan pelajaran atau kurikulum investasi buat adik-adik sekecil Mungkin ini. dari buat literasi keuangan kali ya, misalnya I see. ya. Kalau dari pengamat-pengamat sih literasi keuangan gitu, ngasih penjelasan ke anak-anak saham itu bagaimana, terus caranya bagaimana gitu. Tapi belum yang kayak harus trading gitu, ikut kayak gitu kan, mereka kan belum punya KTP kan, jadi belum bisa itu gitu. Nggak bisa praktek maksudnya. Iya, ya, belum Mbak, bisa ya? praktek. Ntar kalau di kantin katanya ntar ngomongnya itu lagi ngomongnya tentang saham-saham gitu ya kan, bukan masalah jajan yang tadi katanya Iya. jelly yang kayak gimana gitu. Iya benar. Bukan, Berat banget ya. Iya, bukan ngomongin aljabar malah ngomongin algoritma saham ya. Walah, kayak gitu ya, gitu. Tapi memang menarik yang disampaikan sama Bu Sri Mulyani gitu. Kalau dari SD atau dari dini sekali kita memang harus belajar gimana caranya nabung dan investasi. Nggak cuma sekedar nabung ya. Konsep Iya, investasi itu literasi perlu keuangan, iya. sekali diajarkan. Tapi lebih penting lagi sebelum belajar itu yang disampaikan sama Mbak Niken, literasi keuangan. Kayak uang tuh apa guys? Terus uang ini bisa dipakai buat apa aja? Terus kalau dia biar bisa bermanfaat dipakainya buat apa? Menghargai yang namanya uang tuh harus diajarin ya Mbak Niken ya? Iya, ada kok, tapi sebenarnya emang udah ada sih anak SD dibelajarin kayak gitu. Oh Misalnya, udah? iya, di bukunya tuh ada misalnya uang kertas Oh iya. berapa, uang logam berapa gitu. Cuman mungkin kalau untuk saham mungkin yang harus dikenalin juga ya ke anak-anak. Itu memang bener sih kata Bu Sri Mulyani, itu sebenarnya ide bagus, tapi mungkin jangan terlalu dalam juga ya kan belajarnya ya kan gitu. Anak-anak kan pusing udah belajar perkalian, itu memang wajib kan, tambah perkalian pembagian sama buat sahamnya yang lebih dalam-dalam repot nanti. Iya, makin banyak juga ya. Dan sebetulnya juga yang jadi pertanyaan adalah kalau muridnya atau siswa SD-nya disisipkan gitu ya mata pelajaran mengenai saham juga. Nah, mengenai guru-gurunya juga apakah sebetulnya juga ready untuk Guru-gurunya aja belum tentu ngerti ya. Iya, karena ya mungkin yang ngerti adalah yang memang IT ya. Iya, pelaku gitu. Dia mungkin di waktu senggangnya ibu-ibu bapak-bapak guru atau mungkin juga bisnis sampingannya di saham gitu ya. Tapi kalau tidak ya kayaknya Kalau guru-gurunya sih kata Pak Menteri, Mendikdasmennya bilang, Pak Abdul Muti bilang kalau misal guru-guru nanti juga akan diajarin gitu sama, jadi dia mau kerjasama sama lembaga terkait gitu. Jadi nanti menteri-menteri guru-gurunya itu diajarin coding juga, tapi nggak online. Kenapa coding ya jadinya larinya Belajarin juga ya? saham gitu, Investasi. saham terus juga biar nggak biar paham juga ya sama anak-anak juga ya kan gitu. Karena sepengalaman gua liputan di Bursa Efek gitu ya. Ada tuh momen-momen di mana anak-anak juga ada programnya, kalau nggak salah Bursa Efek Indonesia tuh ngajak anak-anak sekolah datang buat ngelihat pasar modal tuh kayak apa sih, di sini tuh apa kegiatannya, kenapa ini ada, tujuannya buat apa, ini bisa dipakai buat apa gitu-gitu. Dari anak SMA, kuliah, SD, SMP itu ada pernah dibawa ke sana. OJK juga ada katanya ya? OJK juga ada programnya kayak gitu. Cuma ya mungkin karena belum dimasukin ke kurikulum kali ya Mbak Niken. Jadi kayak biar lebih merata lagi, biar beneran belajarnya beneran, makanya kayaknya mungkin masukinnya ke kurikulum. Tapi tadi kata Pak Mukti mungkin masuknya ke matematika justru ya? Iya, diintegrasikan ke matematik gitu, dia bilang gitu. Emang masuk Mbak Niken ke matematika? Ada komentar nggak dari pengamat? Kalau misalnya kayak gitu kayak masih semacam mungkin masih matematikanya, misalnya contoh misalnya ya kalau belajar untuk saham ya. Iya saham atau mungkin saham. mengenal konsep uang dan juga nabung gitu. Untuk pelajaran matematik mungkin masih angka-angka aja, belum ada gambaran sih Pak Menteri, cuman kan mungkin
kalau pendapatnya Bu Menteri itu memang sebenarnya masuk akal karena negara-negara lain juga udah menerapkan gitu loh. Sementara kita mungkin kita untuk saham itu kan sedikit ya yang main saham juga ya gitu. Terus juga kan pemain-pemain kecil-kecil. Gitu kata Pak Prabowo juga, Pak Presiden Prabowo bilang kalau saham itu juga orang kecil jangan main saham gitu ya kan. Aduh iya lagi. Iya lagi. Aduh. Tapi ini Walaupun itu mesti diluruskan sih, kita udah pernah lurusin itu anyway ya. negara mana sebetulnya Mbak yang pernah ngenalin. Iya. Mengenalkan Cina pernah nerapin gitu, Jamaika pernah gitu, katanya gitu, kenalin ke anak-anak SD-nya gitu, kalau saya lihat gitu. Oh wow. Sebenarnya nyambung lagi ke apa yang disampaikan wacana dari Bu Sri Mulyani, yang gua tangkap mungkin lebih ke literasi keuangan tadi udah dibilang sama Mbak literasi. Niken. Karena memang bicara soal literasi keuangan yang saat ini juga sedang digenjot, baik itu dari sisi OJK-nya, dari Bank Indonesia-nya, kita tuh masih dikit gitu. Kalau inklusi keuangan mungkin udah tinggi gitu ya. Inklusi itu berarti kayak akses kita terhadap uang itu udah bisa di mana-mana sekarang, kayak di desa-desa sekarang udah ada Laku Pandai, atau mungkin kalau BRI punya tuh yang Kur. bukan yang Apa tuh? yang nggak harus ke bank narik ATM, narik uang, nggak harus ke ATM buat Kayak dari koperasi gitu ya? Bukan uang. koperasi. Lupa gue lagi pokoknya kan? iya ya kayak semacam koperasi tapi dia BRI punya gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh udah banyak kan sekarang. Jadi orang didekatkan aksesnya ke keuangan, bahkan lewat digital sekarang kan. Tapi soal literasi ini yang jadi masalah ketika orang udah didekatin sama uangnya atau sumber akses keuangannya, tapi literasi atau pemahamannya tentang uang itu tidak cukup baik, itulah jadinya malapetaka di situ. Sehingga perlu diliterasi lagi Mbak Niken ya. Ya. Mungkin kita ntar bisa jadi pengajar juga Mbak Niken. Oh iya bisa. Di SD. Iya. Karena ya sebenarnya aku nggak tahu ya apa sebetulnya goalsnya ketika investasi itu mulai diperkenalkan ke murid SD. Kenapa enggak wacananya itu adalah ke anak-anak SMA misalnya yang lebih mature, atau mungkin juga jadi mata pelajaran wajib, mau kuliahnya apapun itu tapi jadi mata pelajaran wajib gitu. Mungkin untuk kalau kuliah. menurut Bu Menkyu itu mungkin harus dari dasar gitu kali Biar ya. biar bukan nyelekit apa sih? Nempel. Nempel gitu ya Mbak. Soal anak SD kan pemikirannya masih murni Iya, ya, jadi gampang iya. masuk ya kan. Kalau anak SMP SMA agak susah ya kan, Benar. mungkin Mungkin dari dasarnya dulu nih masuk nih, terus nanti pas udah SMP SMA mungkin bisa ada kurikulum lagi mungkin gitu. Iya. Yang lebih berat lagi sesuai sama Tentu. kapasitasnya gitu mungkin ya. Kalau Bu Sri Mulyani itu mungkin mikirnya seperti itu gitu. Mungkin dia juga melihat saham pergerakan orang-orang mau yang bikin ikutan jual beli saham itu sedikit investor, mungkin ya. investor. Investornya sedikit ya. Ya kalau kayak Kalau gitu. dibilang sedikit sih kita memang masih sedikit untuk yang retail ya. Compared to other countries Compared ya. to our population gitu. Oke. Masih sedikit rasionya. Selain ya investasi, kemudian juga ada coding juga. Ini berarti belum ada fixnya ya Mbak. Kapan sebetulnya ini akan diterapkan, atau mungkin apakah akan ada proses dulu, try and error dulu ke sekolah-sekolah di mana misalnya gitu. Kalau kayak misalnya tadi coding ya. Coding. Coding kata Pak Mukti itu di Jakarta udah diterapin. Oh. Di SD? Jakarta. Iya, dia bilang gitu di Jakarta sama di Aceh katanya gitu. That's good. Iya, itu penemuan dari Pak Mukti ya gitu. Tapi kalau di Pilot dulu kalau ya. nggak salah, saya tuh kalau di SMA anak SMA ada dapat, tapi mata kuliah pilihan kayak coding tuh pilihan gitu. Oh, Dapat iya. itu pilihan Kuliah. gitu. Iya. Udah Apakah pernah belajar coding? tadi aku mau nanya, apakah Kak Edo nanti bukan nanti, kalau misalnya bisa balik lagi juga mau belajar coding atau Belajar tidak? Mau sih, Aduh. pengen sih. Iya. Itu Mungkin. basic skill sebenarnya kalau kata Iya orang sih. juga untuk bisa berselancar di dunia yang serba teknologi ini gitu. Betul. Ya Nah, mudah-mudahan literasi keuangan yang dimaksud sama Bu Sri Mulyani itu bisa mungkin kalau matematika kayaknya agak kurang literasi keuangan, mungkin psychology of money gitu, kayak uang tuh sebenarnya apa sih gitu, kayak Iya. orang kan anak kecil mungkin taunya uang ya buat belanja doang Iya. gitu. buat jajan. Dia nggak tahu gitu masa ya. depan itu uang akan seperti apa jadinya, konsep inflasi itu kayak apa gitu. Kalau saja dari kecil tahu bahwa
uang 5.000 yang kamu pegang sekarang itu nanti ketika 20 tahun lagi nilainya nggak 5.000, mungkin jadi 5 rupiah doang gitu. Iya. Kalau pasti sering denger deh zaman dulu 500 itu bisa beli permen 5. Sekarang coba ke kantin 500 dapat apa? Permen 1. Kenapa bisa ya? Gitu. Tuh. Terus kata mereka karena permennya gede. 500 Enggak ya? dapat ya? Sekarang ya? 1.003 bukan? Sekarang udah 1.003 ya? Kalau lebih mahal 501 dong. Oh iya. Beneran sekarang permen berapa satuannya? Enggak tahu ya. 500 ya tergantung. 501. Ya ampun 501. mahal banget. Iya, heeh. Wah inflasi ya. Iya kan, Tapi makanya. kalau misalnya ya ntar anak SD ikutan main saham, mulai dari SD terus udah terapin tuh SMA. Emang mau gitu belajar saham, maksudnya ikut main saham kan agak-agak susah loh ya. Oh saham iya ya. benar. Ya. Biasanya makanya diajarin, makanya yang lebih ditekankan kayaknya lebih ke konsep gitu. Konsep bahwa investasi itu penting, Nah, nabung itu iya. penting. Kita juga dulu diajarin gimana nabung ya di celengan gitu. Tapi kan nggak tahu tuh orang, lah kok di celengan nabung gitu. Iya. Walaupun ya mungkin bukan hanya saham tapi juga bentuk-bentuk investasi atau instrumen investasi Yang itu lain. sebetulnya juga banyak gitu. Ya, Dari yang lain. misalnya Kayak LM kebayang ya. aja kalau mau internet buat ujian nasional aja susah. Terus Bener. tiba-tiba mau ngecek harga saham yang cepat Atau- sekali. Gue jadi berpikir gini, jangan-jangan pemerintah berupaya mendidik atau meliterasi anak-anak dari dini untuk tahu berinvestasi, biar nanti besarnya mau beli surat utangnya pemerintah. Oh. Benar juga. Ya, Iya, laku tuh bisa barang jadi, jadinya. bisa jadi. Dipersiapkan dari dini ya. Dipersiapkan dari dini. Well, Di situ Baiklah. ternyata. kalau begitu Detikers, berarti Mbak kita akan nantikan juga update terbarunya apakah akan segera diimplementasikan atau mungkin akan ada update lain juga mengenai wacana penambahan kurikulum ini, karena ya aku bayangin kayak wah banyak sekali harus mereka pelajari guys di usia yang sangat Anak SD sekarang sekolahnya berapa jam sih, Pak? Oh lama ya, sampai jam setengah Itu tiga, kelas setengah berapa? empat, setengah tiga. SD. Anak SD itu Kelas berapa? setengah tiga, Kelas berapa? 6. Oh, Misalnya kelas contoh 6. ya, 4, 5, 6 tuh saya pulangnya setengah tiga, Dari masuknya? jam 7 Wow, aku ngerasa itu di luar les. iya. di luar les. Oh, kalau sorenya ada les lagi, ya lanjut lagi. Wah, pinter-pinter anak sekarang, Iya. supposedly. Tapi hari Semangat. Sabtunya libur. Oh iya, Sabtunya Iya, libur soalnya betul, ya. betul. Kalau dulu mungkin kita kalau pulang 12:30 karena Senin Sabtunya masih sampai Sabtu. sekolah. Iya. Pramuka biasanya tuh. Pramuka mereka masih ada juga. Jadi habis dari Ekskul sekolah, kan jatuhnya. enggak wajib. Itu kan pelajaran wajib, eskul wajib. Jadi begitu pulang dari sekolah setengah tiga, setelah itu pramuka. Sekarang Oh, gue paham wow. kenapa Pak Prabowo ngasih makan bergizi sih. Kayak ya biar kuat aja kalian Iya, semuanya. iya. Kan makanan yang bergizi gitu. Iya. Iya. Alright then. Kegiatannya masih banyak tenaganya. Betul. Ya. Baik secara fisik maupun mental ya. Terima kasih Mbak Niken anyway. Terima kasih Mbak Ya. Niken. Kita ngobrolnya seru banget sama Detik Edu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kalau ada wacana-wacana baru lagi di dunia pendidikan tentunya ya. Dan Detikers terima kasih banyak sudah mau bersama-sama bareng Detik Suara dari jam 3:30 tadi sampai ini. Berapa detik lagi nih jam 6 nih? Kita tungguin ya. Countdown 5, 4. Tapi yang jelas kita tentunya masih akan terus kembali Senin sampai Jumat mulai dari jam 15.30 sampai jam 6 sore Detikers ya. Ya, ini kita harap-harap cemas nih. Tadinya kita udah ngelihat awan tuh akan bergerak ke sini. Betul. Kita udah nyanyi tadi, lihat awan di sana, Na, 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 na. berharap mengikutiku. Oh iya betul. Pasti hujan kan turun. Nah, udah gue nyanyiin. Datang nih bentar lagi nih. Kita pamit dulu kalau gitu Detikers. Eduardo Sumargin pamit. Zama Fira pamit. Manikan juga pamit. Ya, dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Besok kita jumpa lagi tuh ya cuma di Detik Sore. Gak cuma hari-hari. Piu, 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 piu.